Hai para saudara, kumaha kabarna? Damang sadena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas alur cerita dari film Wonderland of Love yang rilis pada tahun 2023. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun diawali dengan diperlihatkannya di sebuah perbatasan di bagian barat kerajaan Yu. Ada pemuda yang bernama Shiki yang merupakan salah satu cucu kaisar dari kerajaan tersebut. Ketika itu Shiki memberikan aba-aba untuk melepaskan anak panah ke arah musuh yang ingin mendekati wilayah ini. Namun tidak jadi setelah mengetahui bahwa mereka merupakan sekutu dari kerajaannya. Mereka yang dipimpin oleh Jenderal Pai mengatakan bahwa 3 hari yang lalu ayahnya Shiki yang bernama Pangeran Liang telah disandra oleh Panglima Sun Jing. Bahkan putra mahkota dan seluruh keluarga kerajaan dibunuh oleh pasukannya. Dan yang tersisa hanya anak dari mendiang putra mahkota yang saat ini dibawa oleh Panglima Sun Jing. Semenjak kejadian itulah Shiki dijadikan pemimpin untuk menyerang balik demi bisa menyelamatkan ayahnya. Namun sampai saat ini upaya Shiki belum menemukan hasil. Dampak pemberontakan tadi berimbas kepada para prajurit. Di antaranya banyak terluka dan kekurangan bahan pangan. Jika terus begini maka mengembalikan kejayaan bagi Shiki sangatlah sulit. Untuk mendapatkan bahan pangan, pertama-tama ia harus merebut plakat dari tangan Silang yang merupakan anak buahnya Panglima Sun Jing. Yang ternyata bukan dari pasukan Shiki saja yang menginginkan plakat tersebut. Namun ada juga Komandan Chulin dari keluarga Chu yang sangat menginginkannya. Dan diceritakan kalau keluarga Chu ini merupakan pasukan pelindung keluarga kaisar. Dan sekaligus keluarga yang sangat terkenal memiliki teknik senjata racun mematikan. Ketika itu ia sudah mendapatkan laporan dari pengawalnya yang bernama Suzhou bahwa Silang sudah masuk ke perangkap mereka. Setelah itu Chulin dan Shiki secara bersamaan ingin menangkap Silang. Dan dari sinilah awal perkenalan mereka berdua. Ketika mereka sudah bersiap melakukan aksinya, tiba-tiba Nona Hue pun datang yang membuat niat keduanya gagal. Mereka pun sama-sama tercebur ke dalam air pemandian agar tidak diketahui bahwa sedang menyusup. Namun karena terlalu lama menyelam, akhirnya mereka pun tetap ketahuan. Dan agar tidak dicurigai, mereka berdua pun berpura-pura berkelahi. Di sini Shiki tidak mengetahui kalau Chulin merupakan pasukan pelindung milik keluarga kerajaan. Dan bahkan Chulin juga tidak mengetahui kalau Shiki merupakan cucu dari sang kaisar. Hingga sampai di luar, pertarungan mereka pun terus terjadi. Di malam harinya, Chulin yang penasaran dengan pria yang ia temui sebelumnya karena ia sedikit curiga dengan pria tersebut yang dimana dari cara bertarungnya menandakan seperti keturunan dari kaisar. Dan Shiki yang sudah menyadari bahwa wanita ini pasti akan datang menemuinya, sehingga ia pun menyambut kedatangannya dan pertarungan pun terjadi kembali sampai akhirnya Shiki kalah dan jatuh ke dalam sumur. Kembali kepada Silang, ternyata Nona Hue yang merupakan wanita penghibur yang disukai oleh Silang ini merupakan salah satu anggota dari keluarga Chu yang sedang menyamar dan disuruh untuk mendapatkan plakat di tangan Silang. Tak lama kemudian, Shiki juga datang bersama pasukannya untuk menangkap Silang. Yang kali ini mereka melakukannya dengan cara terang-terangan dan tak perlu waktu lama bagi mereka.
Kemudian Silang pun dibawa ke markas mereka. Di sini ia dihajar hingga mengalami luka yang cukup parah. Di sini Silang dipinta Shiki untuk memberikan plakatnya, namun ternyata plakat tersebut sudah tidak ada lagi di tangannya. Sampai di sini Shiki pun sudah dapat menyadari bahwa plakat tersebut sudah jatuh ke tangan wanita yang sebelumnya pernah bertarung dengannya, yaitu Chulin. Dan benar sekali, Su Zhao pun langsung memberikan plakat tersebut kepada Chulin dengan mengatakan kalau Nona Hue berhasil mendapatkan plakat ini. Kemudian pasukan keluarga Chu yang dipimpin oleh Chulin pun langsung bergegas untuk mengambil bahan pangan. Dan di sini anak buah Sun Jing tanpa ada rasa curiga langsung memberikan jalan untuk mereka mengambil bahan pangan. Karena dengan adanya plakat, maka sudah dapat dipastikan mereka merupakan orang-orangnya tanpa menyelidiki lebih dalam lagi siapa orang yang ada di hadapan mereka ini. Setelah mendapatkan semuanya, Chulin pun menyarankan kepada pasukannya untuk mengambil jalan ke arah barat dalam menghindari pasukan dari anak buah Sun Jing. Dan benar sekali, ada Guzi yang merupakan jenderal milik Sun Jing. Setelah mengetahui bahwa Silang telah diculik oleh orang lain, ia pun langsung marah kepada pasukan pengawal dan langsung bergegas untuk mendatangi ke tempat bahan pangan karena ia yakin yang menculik Silang menginginkan plakatnya. Seperti dugaannya itu, Guzi pun mendapatkan kabar bahwa ada pasukan yang sudah berhasil membawa bahan pangan, sehingga ia langsung mengejar ke arah barat untuk merebut kembali bahan pangan tersebut. Sementara itu Shiki yang memiliki rencana setelah mengetahui kalau plakat sudah jatuh ke tangan orang lain, ia pun tidak panik, melainkan ia yakin mereka akan membawa bahan pangan melalui jalan sini. Karena untuk menghindari dari kejaran pasukan milik Sun Jing harus menuju ke arah barat. Dengan itu maka nantinya akan dijadikan Shiki untuk bernegosiasi dengan Chulin, sehingga ia akan mendapatkan bagian bahan pangan untuk diberikan kepada para prajuritnya yang saat ini sedang kelaparan. Lalu tak lama kemudian Chulin pun datang bersama pasukannya membawa bahan pangan, dan ia yang tidak ada pilihan lain lagi selain berhenti di sini dengan meminta bantuan Shiki untuk membuka gerbang. Karena di belakang pasukan Guzi sudah hampir sampai ke hadapan mereka. Namun di saat negosiasi sedang berlangsung, tiba-tiba terdengar suara elang yang menandakan akan kedatangan Panglima Cui yang berasal dari keluarga Chu. Dan tentu saja dengan kedatangan tuannya itu mereka pun tak takut lagi dengan pasukan milik Sun Jing, sehingga mereka pun melanjutkan perjalanannya. Dan rencana Shiki pun gagal dalam mendapatkan sedikit bahan pangan untuk prajuritnya. Sementara di markas musuh, terlihat Sun Jing bersama istrinya bernama Wei Er sedang mencoba permainan barunya. Dan tak lama setelah itu datanglah prajuritnya yang langsung membisikkan sesuatu kepada Sun Jing dengan menjelaskan kekacauan yang saat ini sedang terjadi. Setelah mendengar itu, suasana seketika menjadi genting dan permainan itu pun langsung dihentikan. Kemudian Sun Jing pun meminta Pangeran Liang yang ia tawan untuk datang ke hadapannya, dan Pangeran Liang ini merupakan ayahnya Shiki. Lalu Sun Jing pun menyuruhnya untuk menceritakan latar belakang putranya tersebut, karena ia mengira kalau yang telah mencuri bahan pangan itu merupakan Shiki. Karena setahu Sun Jing, Shiki itu dikenal sebagai anak pembawa sial karena kelahirannya ke dunia membuat istrinya Liang meninggal dunia. Setelah itu Shiki juga anak yang nakal, sehingga sejak kecil Shiki sudah dikirim ke perbatasan barat hingga sekarang. Tujuan Sun Jing ingin mengetahui latar belakang Shiki karena ingin menyelidikinya lebih dalam agar kedepannya dapat dipastikan Shiki tidak menjadi pemberontak setelah ia menguasai kerajaan ini. Jika itu pun terjadi, maka saat ini ia sangat terpaksa akan menghabisi seluruh keluarga kaisar yang telah bersembunyi. Kembali kepada Shiki dan Chulin yang memiliki tujuan yang sama untuk mendatangi Guzi. Tujuannya untuk saling memprovokasi satu sama lain agar kedepannya menjadi musuh dan terjadi peperangan. Sementara itu di keluarga Chu, sebenarnya Panglima Cui tidak setuju dengan keputusan Chulin karena ini sangatlah berbahaya, mengingat mereka telah mencuri bahan pangan milik mereka. Justru itulah selagi Guzi belum mengetahui pelaku pencurian bahan pangan tersebut, maka keluarga Chu harus gerak cepat untuk menuduh pasukan barat pelaku utamanya. Setelah melakukan pertimbangan, akhirnya Panglima Cui pun mengutus Chulin bersama pasukannya untuk membuka negosiasi dengan pasukan Guzi. Dan singkatnya mereka pun bertemu. Namun di sini negosiasi bisa dikatakan sedang tidak baik karena pasukan barat dan keluarga Chu saling menonjolkan diri. Ditambah lagi Guzi juga memiliki sifat rakus untuk dapat mengambil keuntungan dari pertemuan ini. Di antaranya ingin menjadikan mereka berdua sebagai bawahannya.
Jelas ini tidak sesuai dengan rencana mereka di awal, sehingga Gusi memiliki sebuah ide agar ketiganya untuk mengutus satu orang agar ikut balapan kuda. Siapapun yang menang maka berhak berpendapat, dan yang kalah maka harus menuruti semuanya, yang pada akhirnya mereka pun setuju dan melangsungkan balap kuda tersebut. Di sini peraturan boleh melakukan cara apapun asalkan jangan sampai membunuh. Namun sayangnya Su Zhao yang merupakan bawahan Chulin tak sengaja melepaskan senjata andalan keluarga Chu, yakni dengan jarum beracun yang dapat menembus jantung utusan Gusi yang menyebabkan kematian. Namun demikian prajurit itu masih berusaha untuk menjadi pemenang. Di malam harinya, Gusi yang tak terima atas kematian prajuritnya itu, sehingga terjadi penyerangan yang diiringi kebakaran di tempat ini. Mulai dari sinilah Shiki dan Chulin harus bekerja sama satu sama lain melawan pasukan Gusi dan saling bahu-membahu untuk pergi dari serangan pasukan milik Gusi. Singkatnya, esok hari pun tiba. Mereka yang selamat dari penyerangan semalam. Namun di sini Shiki langsung balas dendam terhadap Chulin dengan menendangnya ke sungai, karena sebelumnya Shiki pernah ditendang oleh Chulin ke dalam sumur. Namun di sini Chulin berpura-pura kalau kakinya tidak bisa digerakkan sehingga tenggelam ke dasar sungai, dan pada akhirnya Shiki pun menolongnya. Namun bukannya berterima kasih, Chulin malah menyerangnya menggunakan jarum beracun hingga Shiki pun pingsan di tempat. Akan tetapi di sini Chulin juga masih tidak tega jika dibiarkan Shiki terbaring seperti ini, sehingga ia pun menutupinya dengan rumput yang bertujuan agar pasukan Gusi tidak dapat melihatnya, karena ia mengetahui kalau pasukan Gusi pasti sedang bergerak untuk mengejar mereka. Dan sayangnya setelah tak jauh meninggalkan Shiki, ia justru masuk ke dalam perangkap para bandit gunung. Hingga akibat kejadian inilah kakinya luka sehingga ia tidak bisa apa-apa lagi. Jangankan untuk keluar, untuk bergerak pun saat ini sangatlah susah. Hingga di malam harinya Shiki yang sudah tersadar kembali pun tiba-tiba datang membawakan makanan dan terjun ke dalam lubang itu. Di sini Shiki akan menyelamatkannya asalkan nantinya Chulin memberikan pasokan pangan untuknya. Namun sayangnya Chulin menolak dan memilih tetap tinggal di dalam sini hingga di mana para bandit gunung datang untuk mengecek jebakan tersebut. Di lain tempat, Su Zhao mengabarkan kepada Panglima Cui bahwa ia kehilangan jejak Chulin. Tentu Panglima Cui begitu mencemaskan keadaannya karena diam-diam Cui yang menyimpan perasaannya terhadap Chulin, sehingga ia memerintahkan Su Zhao untuk mencari keberadaannya tersebut. Bahkan Panglima Cui juga memerintahkan Tauzi untuk menyelidiki keberadaan Chulin. Selain sebagai pengawal, Tauzi juga ahli di bidang pencarian orang hilang. Sedangkan Shiki dan Chulin sudah diamankan oleh para bandit gunung. Di sana pemimpin bandit yang bernama Yudao menanyakan kepada mereka berdua tentang asal-usulnya, sehingga Chulin berbohong bahwa ia merupakan calon istri dari cucu kaisar, tanpa diketahui olehnya bahwa Shiki merupakan cucu kaisar yang asli. Untuk memastikannya, Yudao pun memanggil kakak pertama yang dulu lama tinggal bersama pasukan barat, sehingga kakak pertama yang bernama Yuren pun sangatlah terkejut bahwa di depannya merupakan Shiki yang merupakan cucu dari kaisar. Mulai dari sinilah Chulin akhirnya mengetahui bahwa lelaki yang selalu bersamanya ini ternyata merupakan cucu kaisar yang terkenal. Shiki dan Chulin akhirnya dibebaskan dan para bandit gunung pun meminta maaf karena awalnya tidak mengetahui bahwa Shiki merupakan cucu dari kaisar. Andai mereka mengetahui dari awal, pastinya tidak sampai mengikat keduanya seperti tadi. Di sini Yuren memiliki hutang budi terhadap Shiki. Tangan Yuren ini putus akibat peperangan waktu dulu. Andai tidak ada Shiki yang menyelamatkannya, mungkin seluruh tubuhnya akan terpotong-potong. Sehingga para bandit gunung ini juga memberikan rasa hormat kepada Shiki dan kelak bersedia untuk bergabung dengan pasukan barat kapanpun saat dibutuhkan. Mereka siap untuk membantu. Sedangkan Gusi dan pasukannya mulai mencium keberadaan Chulin juga Shiki. Hal itu dibuktikan dengan penemuan kuda milik Chulin. Gusi juga memerintahkan kepada anak buahnya untuk mendatangi tempat para bandit gunung tersebut karena ia yakin mereka berdua pasti tak jauh dari tempat ini.
Tanpa mereka sadari, Chang'er yang merupakan pengawal Siki telah menguping pembicaraan mereka. Singkatnya, Tauzi akhirnya bisa menemukan keberadaan Chulin. Di sini Chang'er juga sudah bersama dengan mereka, di mana ia mengatakan bahwa pasukan Guzi kabarnya akan mendatangi pegunungan ini, sehingga Siki dan Chulin diperintahkan untuk meninggalkan tempat tersebut. Sementara para bandit akan ditemani oleh Chang'er dan Tauzi. Mereka nantinya akan menjaga keamanan dari pasukan Guzi yang akan datang. Kembali kepada Siki dan Chulin yang rencananya akan menuju kota Bingzhou, di mana kota itu juga berada di bawah naungan Sun Jing. Saat di tengah perjalanan, Chulin mengalami masalah pada kakinya yang belum sembuh dari luka kemarin, sehingga Siki memiliki saran dengan mendatangi pemukiman untuk mengganti baju dan agar terlihat seperti warga biasa. Siki juga meminta Chulin berpura-pura sedang hamil. Dengan rencana tersebut, Siki dan Chulin berhasil mendapatkan sebuah kereta sapi untuk memudahkan mereka dalam perjalanan. Saat di tengah jalan, mereka berdua bertemu dengan sepasang suami istri. Mereka itu menyuruh Siki untuk tidak memilih jalan umum karena Guzi dan pasukannya akan menyiksa siapapun yang bertemu dengannya. Ditambah lagi, Siki dan Chulin merupakan buronan utama mereka. Sebelum malam datang, Siki pun memutuskan untuk beristirahat di rumah kosong. Rumah ini merupakan tempat tak bertuan. Siapapun boleh untuk tinggal di sini. Namun tak disangka-sangka mereka bertemu lagi dengan sepasang suami istri tadi. Dan tepatnya siang hari, pasukan Guzi pun mendatangi tempat tersebut sambil mencari keberadaan Siki dan Chulin. Ketika itu mereka pun disuruh bersembunyi di ruang bawah tanah yang sengaja didesain untuk orang. Dan benar sekali, pasukan Guzi menanyakan tentang ciri-ciri yang dimiliki oleh Siki dan Chulin. Di sini Siki sebenarnya ingin keluar setelah mendengar sepasang suami istri ini diperlakukan dengan cara yang tidak baik. Namun Chulin menghentikannya dengan menusukkan jarum hingga Siki pingsan. Sampai akhirnya kedua pasangan ini pun meninggal karena tidak menjawab pertanyaan para pasukan Guzi. Dan Chulin begitu sedih setelah melihat kondisi sepasang kekasih ini. Setelah siuman, Siki pun mendapatkan kabar dari Chulin bahwa kedua pasangan tadi meninggal dunia. Jelas Siki kecewa kepada Chulin sehingga ia meninggalkannya di tempat ini seorang diri. Padahal tujuan Chulin menahan Siki karena ia tahu jikapun keluar belum tentu dapat menyelamatkan pasangan tadi, dan bisa-bisa mereka berdua juga akan tertangkap. Sementara itu Panglima Cui ingat kembali dengan kenangan bersama Chulin, di mana sejak kecil Panglima sudah menyimpan rasa terhadapnya. Itulah karenanya ia sangat khawatir akan keselamatan Chulin saat ini. Ditambah lagi kabar dari Suzhou bahwa sampai saat ini Chulin belum diketahui keberadaannya, dan diceritakan juga bahwa Panglima Cui sudah ketergantungan pada obat. Dirinya beberapa tahun terakhir mengalami sakit-sakitan. Mungkin dilihat dari kondisinya saat ini, Panglima Cui tidak memiliki umur yang panjang. Sedangkan di bagian barat, mereka mendapatkan kabar bahwa pasukan Guzi mengarah ke sini untuk menyerang. Tak tanggung-tanggung mereka mengerahkan ribuan pasukan, sehingga mau tidak mau mereka harus mundur dan meninggalkan kota ini. Ini pun sesuai amanah dari Siki. Jika situasi tak memungkinkan, mundur merupakan keputusan bijak dan menunggu waktu yang pas untuk merebut kembali kota ini. Singkatnya, para bandit pun bertemu dengan pasukan Chu. Di sini Tauzi mengatakan kepada Panglima Cui bahwa Chulin sudah bertemu dengannya. Hanya saja untuk sementara waktu, Chulin harus bersembunyi dari kejaran pasukan Guzi. Mendengar itu, Panglima Cui pun sedikit lega. Selanjutnya, para bandit ini akan menuju ke arah barat. Setelah mengetahui kota tersebut diserang oleh pasukan Guzi, tujuan mereka untuk mengambil lagi kota yang ditinggalkan oleh pasukan barat malam tadi. Sementara itu keadaan Chulin semakin memburuk sehingga Siki memanggil tabib untuk mengobatinya. Setelah dicek dan ditemukan nama penyakitnya, sang tabib langsung memberikan resep obat untuk diberikan kepada Chulin. Dan di waktu Siki ingin memberikan obat, Chulin mengalami mimpi buruk, di mana mimpinya mengingatkan Chulin dengan kisah kelam hidupnya. Ibunya mati akibat peperangan. Berkat ibunya juga ia bisa tumbuh sampai saat ini. Andai ibunya tidak berkorban nyawa demi putrinya, mungkin saja Chulin juga menjadi korban keganasan para musuh.
Dan di malam harinya Chulin menceritakan kepada Shiki tentang isi mimpinya. Seperti tadi ibunya mati demi menyelamatkan nyawanya. Sebenarnya kekalahan mereka berawal dari kesalahan strategi. Ketika itu semua lelaki ikut berperang dan meninggalkan semua wanita yang berada di sebuah istana. Dan sayangnya itu malah dijadikan kesempatan bagi musuh untuk menghabisi mereka. Di mana sebelum ibunya mati, ia mendapatkan sebuah pesan bahwa Chulin putrinya tidak boleh mati. Begitupun tujuannya kemarin dengan menahan Shiki agar tidak keluar dari ruang bawah tanah. Dikarenakan Shiki juga tidak boleh mati karena di depan masih banyak masalah yang harus diselesaikan. Singkatnya keesokan harinya, mereka yang sedang makan di luar, di mana ia melihat suasana yang sedikit aneh. Dan benar saja para warga ini merupakan pribumi yang berasal dari bagian barat akibat peperangan. Bukan hanya prajurit, tetapi rakyat yang menanggung akibatnya. Setelah melihat ini, Shiki juga mengetahui bahwa pasukannya pasti berada dalam tekanan. Tetapi harus mau apa lagi? Shiki saat ini sedang berada di luar jangkauan. Bahkan ia pun percaya dengan pasukannya meskipun tanpa dirinya kota dapat dipulihkan kembali, mengingat Chang'e dan bandit gunung akan ikut bergabung. Singkatnya, Shiki memiliki sebuah rencana, yaitu ingin merebut kota Bingzhou dan Jianzhou. Cukup dengan mendapatkan plakat yang ada di tangan Hanli, maka kedua kota itu akan mereka dapati. Caranya dengan menculik anaknya Hanli sendiri dan sebagai tebusannya plakat itu sendiri. Selanjutnya mereka akan mencari tahu dulu latar belakang keluarga Hanli. Di antaranya dari informasi penjaga kedai ini. Saat di sini mereka banyak sekali menemukan informasi tentang keluarga Hanli, sehingga memudahkan mereka nantinya untuk masuk dan menculik anaknya. Singkatnya, mereka berdua langsung bergerak dengan mendatangi kediaman Hanli. Dan di sini Chulin berpura-pura menjadi pelayan di tempat ini. Ketika itu anaknya Hanli sedang sakit dan kebetulan Chulin disuruh untuk memanggil seorang tabib, yang dimana Shiki lah orangnya yang berpura-pura menjadi seorang tabib. Di saat semuanya telah lengah, mereka berdua pun langsung melakukan aksinya. Dan ketika itu mereka pun berhasil menculik anaknya Hanli. Tak lama kemudian, Hanli pun mendapatkan kabar bahwa putranya telah diculik, di mana penculik ingin menukarkan plakat dengan bayi tersebut. Jelas ini membuat Hanli dilema, mengingat plakat merupakan simbol kepemilikan kota Bingzhou, sehingga Hanli memerintahkan pengawalnya untuk memberikan plakat palsu tersebut. Di sini Shiki yang sudah menebak hal ini akan terjadi, sehingga ia memiliki sebuah cara dengan membuat kegaduhan di kota itu dengan membakar rumah lalu meninggalkan bayi begitu saja, sehingga Hanli ditinggal seorang diri di kediamannya. Namun sayangnya tempat ini dipenuhi dengan jebakan. Singkatnya, pengawal milik Hanli mengabarkan kalau putra Hanli berhasil ditemukan, dan Hanli pun sudah memahami rencana penculik itu, bahwa kejadian tadi hanya pancingan bagi penculik untuk mengetahui keberadaan plakat militer yang asli. Kembali kepada mereka berdua yang sedang membahas rencana ke depannya. Setelah mengetahui penjagaan Hanli begitu ketat, maka mereka berencana akan berpura-pura sebagai utusan keluarga Chu. Mengingat keluarga Chu reputasinya begitu tinggi di kota ini, yang nantinya jika berhasil mendapatkan plakat militer, kota Bingzhou akan berada di genggaman tangan mereka. Jika kota Bingzhou mereka dapat, maka kota Jianzhou juga akan dapat ditaklukkan. Sementara itu, Su Zhou mengabarkan kepada Panglima Cui bahwa mereka mendapatkan kabar kalau Chulin saat ini sedang berada di kota Bingzhou. Namun sayangnya kota tersebut dikuasai oleh Hanli yang dikenal memiliki sifat serakah. Tak lama kemudian datang kakak sepupu Panglima Cui yang bernama Cuming. Diceritakan kalau Cuming ini seperti pedang bermata dua. Ia secara diam-diam ingin mengkudeta Panglima Cui dari kepemimpinan terhadap keluarga Chu. Sudah seringkali ia menghasut untuk mengikuti sarannya. Namun sayangnya hingga saat ini Cuming belum berhasil melakukannya, karena Panglima Cui memiliki kejeniusan di atas rata-rata, sehingga Panglima akan berpikir kritis jika ada saran dari orang lain. Sementara itu Shiki dan Chulin sudah berada di kediaman Hanli dengan berpura-pura Shiki menjadi Panglima Cui.
Seperti rencana di awal, mereka datang ke sini untuk meminjamkan jalan kota Jianzhou agar mereka bisa masuk ke dalam kota dengan mudahnya. Diceritakan keluarga Chu dan keluarga Han memiliki hubungan yang dekat. Namun Han Li merupakan penguasa kota Jianzhou dan juga memiliki sifat yang licik, sehingga ia tak semudah itu mengizinkan mereka untuk meminjamkan jalan tersebut. Namun di sini ada pengawal milik Han Li yang sedikit tahu bahwa wanita di hadapannya merupakan Chulin, yang merupakan komandan dari keluarga Chu. Sehingga masalah ini Han Li akan memikirkan kembali dengan meminta saran kepada pengawalnya tersebut. Kembali kepada bandit gunung yang menunggu kedatangan pasukan perbatasan barat yang nantinya akan bergabung untuk merebut kembali kota yang sempat dirampas oleh pasukan musuh. Kemudian datanglah utusan Sun Jing, yaitu seorang panglima militer. Kedatangannya ke sini untuk mengawasi Han Li karena Han Li mulai dicurigai sedang bermain di belakang Sun Jing. Sehingga Han Li berencana untuk menangkap Chulin dan Shiki agar nantinya tidak diketahui oleh panglima militer atas kebusukannya ini. Di sini Shiki dan Chulin tidak ada perlawanan sedikit pun terhadap pasukan milik Han Li karena ini merupakan salah satu rencana Shiki agar mendapatkan plakat yang ada di tangan Han Li. Sementara Xiaoxi menemui Jiang Ji yang merupakan selir mendiang putra mahkota, sedangkan Xiaoxi sendiri merupakan selir milik Sun Jing. Ketika itu Xiaoxi ingin mencari cara agar dapat membebaskan Jiang Ji yang telah ditahan oleh Sun Jing semenjak pemberontakan tersebut. Bahkan saat ini Jiang Ji yang sedang mengandung seorang anak dari mendiang putra mahkota. Walaupun Xiaoxi merupakan selir kesayangan Sun Jing, namun dia juga tidak semudah itu dapat membebaskan Jiang Ji ini. Dengan waktu bersamaan, ketika itu Chen Xing yang merupakan utusan dari keluarga Chu pun datang ke kediaman Han Li, di mana kedatangannya untuk menjemput Chulin yang diyakini berada di sini. Tentu hal ini membuat panglima militer terkejut karena Han Li telah menyembunyikan akan keberadaan keluarga Chu. Jelas ini merupakan sebuah pelanggaran sehingga Chulin dan Shiki disuruh untuk menghadap mereka. Di sini Chulin yang digendong oleh Shiki membuat Chen Xing sedikit terkejut dan ingin menyerang Shiki. Namun Chulin memberikan gestur tubuhnya untuk menahan Chen Xing. Akhirnya Chen Xing menuruti kehendak Chulin, yang dimana saat itu Shiki sedang berpura-pura sebagai panglima Cui. Kemudian panglima militer setelah melihat kecantikan Chulin, ia pun mulai tergoda dan dengan menyuruhnya untuk menari pedang. Namun Shiki mengatakan bahwa Chulin saat ini mengalami luka di kakinya sehingga ia yang akan menggantikan untuk menari pedang. Dan kali ini Shiki akan menunjukkan sebuah tarian pedang legendaris yang ternyata di balik tarian tersebut Shiki memiliki rencana yang sama persis dengan keinginan dari Han Li. Tepatnya saat panglima militer mulai terbawa suasana, dijadikan Shiki untuk menyerang lehernya hingga mati. Setelah itu pasukan panglima militer sempat melakukan aksi pembalasan, namun ditangani cepat oleh pasukan Han Li. Seperti keinginan Han Li, ia begitu bangga dan semakin percaya bahwa Shiki merupakan panglima Cui. Setelah kejadian tadi, Chulin pun dibebaskan, sedangkan Shiki disuruh tetap tinggal di sini. Seperti yang disebutkan di awal, Han Li memiliki sifat yang licik dan ia yang tak ingin melepaskan Shiki begitu saja, yang nantinya Han Li akan mengkambing hitamkan Shiki sebagai dalang utama atas matinya panglima militer. Sebelum Chulin pergi, ia pun memberikan tusuk rambutnya kepada Shiki, dan tusuk rambut tersebut peninggalan dari mendiang ibunya. Di sini Chulin berharap dengan diberikannya tusuk rambut kepadanya, keberuntungan ada pada diri Shiki. Singkatnya Chulin pun telah sampai di markasnya. Di sini Panglima Cui sangat senang setelah melihat Chulin kembali dengan selamat. Namun sungguh disayangkan Cui tidak melihat lagi tusuk rambut peninggalan ibunya itu. Lalu Chulin pun mengatakan bahwa tusuk rambut tersebut telah hilang entah kemana. Begitupun dengan Chen Xing yang menyembunyikan tentang sebenarnya dan mengatakan hal yang sama seperti Chulin katakan.
Sementara itu di kediaman Sun Jing, ada istri sah milik Sun Jing yang bernama Wei. Ketika di sini Xiao Xi sengaja cari masalah dengannya. Hal ini bertujuan agar Xiao Xi memiliki sebuah kesempatan agar Jiang Ji atau dirinya dapat keluar dari istana ini. Dan dengan itu Jiang Ji akan mudah keluar dan bebas dari tempat tersebut. Kembali kepada Culin yang mulai jatuh cinta kepada Siki, dan begitupun Siki, ia juga mengalami hal yang sama. Tak lama kemudian datanglah Tausi, dan di sini Culin menceritakan bahwa ia bertemu dengan cucu kaisar. Selain itu Culin juga menambahkan latar belakang cucu kaisar tersebut, dan Culin menyarankan untuk kedepannya agar keluarga Chu tetap waspada karena Siki memiliki kejeniusan tingkat tinggi dalam menyusun strategi. Salah sedikit saja keluarga Chu akan ketinggalan terhadap pasukan barat dalam mengambil langkah. Kemudian ia juga menceritakan kepada Panglima Cui bahwa sebelumnya ia telah mengucap janji bersama Siki untuk memperebutkan dua wilayah sekaligus. Di sini Culin pun meyakinkan kepada Panglima bahwa ia memiliki sebuah rencana untuk mengambil kesempatan dalam kesempitan agar mendapatkan plakat yang dimiliki oleh Han Li. Sementara Han Li mendapatkan surat dari Panglima Cui bahwa ia berterima kasih kepada Han Li atas dikembalikannya Culin. Jelas ini membuat Han Li sangat kesal karena pria yang ia tawan ini bukan Panglima Cui dan menyuruh Siki untuk menghadapnya. Yang ternyata ini semua memang salah satu rencana Siki, di mana ia langsung mengatakan bahwa sebelumnya ia tidak pernah mengatakan bahwa dirinya Panglima Cui, melainkan dirinya merupakan pengawal dari Panglima Cui. Setelah itu Siki pun berpura-pura kalau ia yang sudah dihianati oleh keluarga Chu. Oleh karena itu ia berniat ingin membocorkan rahasia mereka, di mana rahasianya bahwa keluarga Chu ingin menyerang pasukan Han Li. Itu karenanya Siki menyarankan agar Han Li membuka negosiasi dengan pasukan perbatasan barat untuk bekerja sama. Dan mendengar hal itu Han Li pun kembali terkecoh. Di malam harinya, Han Li yang kembali bertemu dengan Siki. Seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa benar keluarga Chu ingin menyerang kediaman ini, sehingga membuat Han Li berpendapat bahwa Siki selalu benar dan nantinya akan dijadikan sebagai pengawal pribadi miliknya untuk menggantikan pengawal sebelumnya. Yang ternyata berita itu pun membuat pengawal milik Han Li ini tidak terima bahwa dirinya akan digantikan oleh Siki, sehingga ia membawakan secangkir teh di mana teh tersebut sudah berisikan sebuah racun. Siki yang sudah mengetahui kalau hal ini langsung menukar cangkir tersebut di saat pengawal itu lengah, sehingga pengawal itu pun mati di tempat. Di waktu bersamaan, keluarga Chu dan pasukan perbatasan barat menyerang secara bersama-sama untuk menangkap Han Li. Ketika itu kediaman Han Li berhasil diratakan oleh mereka. Namun sayangnya Han Li berhasil kabur ke tempat Guaning yang merupakan putri menteriku. Di sini Han Li meminta agar Guaning memberikan tempat untuk ia bersembunyi dari kejaran pasukan perbatasan barat juga keluarga Chu. Namun sayangnya Siki dengan cepat datang dan menemukan keberadaan Han Li. Ketika di sini Han Li juga mengancam untuk membunuh Guaning. Akan tetapi walaupun demikian usahanya tetap gagal karena pasukan perbatasan barat dengan cepat bergerak dan Han Li pun berhasil mereka tangkap. Namun plakat yang mereka cari tidak ada di tangan Han Li. Meskipun demikian, Han Li tetap ditahan agar nantinya sebagai pancingan supaya plakat dapat mereka miliki. Saat di sini Culin tidak bisa apa-apa lagi karena sesuai perjanjian Sikilah yang berhasil mendapatkan Han Li. Maka dari itu ia mundur untuk sesaat. Namun Culin mengetahui plakat itu tidak berhasil didapati oleh pasukan perbatasan barat, sehingga masih ada kesempatan untuk mendapatkan benda tersebut. Culin kemudian mengabarkan kepada Panglima Cui, dan kebetulan saat itu Cuming juga ada di sini dengan melaporkan bahwa Han Li berhasil ditangkap oleh pasukan perbatasan barat. Namun untuk plakat belum diketahui keberadaannya. Saat di sini Cuming malah memperlihatkan niat aslinya bahwa dirinya menginginkan kekuasaan terhadap keluarga Chu, sehingga Panglima Cui langsung bergerak dan memindahkan tugasnya agar lebih jauh lagi dari istana keluarga Chu. Takutnya jika dibiarkan leluasa, maka Cuming akan menjadi duri dalam daging terhadap Panglima Cui sendiri.
Sementara Shiki didatangi oleh Guaning. Di sini Guaning berterima kasih atas penyelamatan yang dilakukan oleh pasukan barat, sehingga Guaning mulai merasakan getaran cinta terhadap Shiki. Bahkan ia pun meminta Shiki untuk membawanya ke ibu kota. Sebagai balasannya, Guaning akan memberikan bahan pangan kepada pasukan barat. Meskipun terdengar berat, Shiki menyetujui dan nantinya akan membawa Guaning ke ibu kota untuk menemui ayahnya, yaitu Menteri Gu. Di sisi lain di istana ada Xiaoxi dan Wei. Kali ini keadaannya semakin memanas saja. Sesuai kehendak Xiaoxi inilah yang diinginkannya agar membuat sedikit kekacauan di istana, sehingga kedepannya membebaskan Jiang Ji akan lebih mudah. Dan benar sekali, Wei langsung mengabarkan kepada Wei Zheng yang merupakan adiknya. Di sini mereka berencana untuk melengsarkan kedudukan dari Xiaoxi. Sementara itu Xiaoxi langsung mendatangi Sun Jing dan ia juga menceritakan tentang keadaan istana saat ini, di mana Xiaoxi sudah tidak tahan dengan keberadaan Wei. Maka Sun Jing dimintanya untuk memilih Xiaoxi atau Wei yang keluar dari tempat ini. Sampai di sini bisa dikatakan rencana Xiaoxi berjalan dengan baik. Siapapun yang dikeluarkan pastinya akan membantu Jiang Ji untuk keluar dari tempat ini juga, sehingga Sun Jing memerintahkan semua pelayan milik Xiaoxi untuk keluar dari istana dan digantikan dengan pelayan yang baru karena keributan sebelumnya. Kembali kepada mereka berdua yang berencana untuk menikmati malam. Kebetulan malam ini merupakan acara lampion di seluruh kota di balik pertemuan mereka nantinya, dan setiap dari kedua belah pihak sama-sama memiliki rencana untuk mendapatkan plakat secara resmi. Begitupun dengan Chang dan Tauzi yang saling mengawasi agar tidak mengganggu pertemuan mereka berdua. Hingga sampai saat ini Chulin dan Shiki selalu saja memiliki rencana yang sama, sehingga sangat sulit untuk menebak siapa yang akan berhasil mendapatkan plakat milik Hanli. Kebetulan juga malam ini merupakan malam terakhir Hanli hidup. Ia yang akan dieksekusi mati oleh pasukan perbatasan barat. Di lain sisi pasukan yang membawa plakat juga pun datang, sehingga pertarungan pun terjadi. Singkatnya, perbatasan barat merasa menang karena sebelumnya pemimpin bandit berhasil mendapatkan plakat terhadap pasukan Hanli. Namun hal ini seketika berubah setelah mengetahui plakat tersebut sudah jatuh ke tangan keluarga Chu. Sampai sini rencana keluarga Chu yang bisa dikatakan berhasil, sehingga Shiki tidak bisa berbuat apapun. Dan Zheng mengabarkan kepada kakaknya yaitu Wei bahwa semua pelayan milik Xiaoxi akan dikeluarkan dari istana ini. Bukannya senang, malah membuat Wei semakin kesal karena yang ia harapkan Xiaoxi lah yang dikeluarkan dari istana ini. Dan di saat semua pelayan milik Jiang Ji dikeluarkan dari istana, begitupun dengan Jiang Ji yang menyamar ikut bergabung dengan mereka. Namun sayangnya harapan Xiaoxi sebelumnya agar Jiang Ji dapat bebas malah terbunuh oleh tajamnya pedang milik pengawal Sun Jing. Hingga singkatnya berita tersebut pun sampai ke telinga Xiaoxi, sehingga membuatnya bersedih. Kembali kepada Guning yang membawakan pelindung tangan untuk diberikan kepada Shiki nantinya, di mana ia sebelumnya meminta izin dulu kepada Chulin. Dan selain itu Guning juga menanyakan tentang hubungan mereka berdua. Lalu Chulin pun mengatakan bahwa ia bersama Shiki tidak memiliki hubungan apapun selain hanya kerjasama. Kemudian Shiki yang melihat pelindung tangan ada di kamarnya. Ia pun menganggap bahwa benda ini pemberian dari Chulin, yang tentu saja ia pun langsung memakainya dan mendatangi Chulin. Namun di sini Chulin mengatakan agar Shiki tidak usah mendekatinya lagi karena ia merupakan kekasih dari Panglima Cui. Jelas Shiki setelah mendengar itu hatinya begitu hancur. Ternyata orang yang ia cintai selama ini secara diam-diam milik Panglima Cui. Bahkan ditambah lagi di saat pertemuan kedua pasukan ini untuk membahas masalah plakat. Di saat itu Chulin dan Panglima Cui memperlihatkan kedatangan mereka yang membuat Shiki semakin tersakiti. Di sini Shiki tidak bisa berkata apa-apa lagi selain mengiyakan apa yang diinginkan oleh Chulin, di mana keinginan itu untuk mendapatkan dua kota sekaligus. Terlihat Shiki yang dikenal memiliki kecerdasan tingkat tinggi seketika tak berdaya saat ini, dan pada akhirnya keluarga Chu pun menguasai kota Janzhou tersebut.
Sehingga Han Fei pun sangat kecewa dengan Shiki karena Shiki kenapa bisa mengambil keputusan yang salah. Hari ini Shiki dianggap tak seperti Shiki yang ia kenal. Dan di sini Han Fei tahu bahwa ini semua karena lantaran wanita. Bahkan ia juga mengetahui bahwa Shiki menyukai Chulin. Sehingga Han Fei mencoba menyadarkan Shiki agar tidak terlena dengan situasi saat ini. Mengingat jika ini terjadi, maka prajurit pasukan barat akan kelaparan. Dan di malam harinya sebagai wujud kekecewaan, Shiki pun akan mengembalikan tusuk rambut milik Chulin. Mendengar hal itu seketika Chulin pun langsung mengatakan bahwa pelindung tangan itu pemberian dari Guan Ning dan bukan darinya. Lalu tak lama kemudian datanglah Panglima Cui dan para pengawalnya. Dan karena ada gerak-gerik yang mencurigakan, tentunya Shiki berhasil disembunyikan oleh Chulin. Sehingga sampai sinilah Shiki merasakan bahwa Chulin pasti bukan kekasihnya dari Komandan Cui. Dengan memastikannya, Shiki pun bertemu langsung dengan Panglima Cui. Selain menanyakan hubungan antara Panglima dan Chulin, selain itu Shiki juga meminta agar keluarga Chu memberikannya beberapa pasukan dengan tujuan untuk menyelamatkan ayahnya yang merupakan Pangeran Liang yang saat ini sedang ditangkap oleh Sun Jing. Namun sayangnya obrolan mereka yang belum selesai, tiba-tiba datanglah Tao Zi dan meminta agar Panglima kembali ke istana. Singkatnya, Shiki dan Han Fei kembali berencana ingin merebut kota Luoyang, di mana kota tersebut merupakan tempat yang dikuasai oleh Fu Yuan. Yang kebetulan sekali Fu Yuan malah menemui Shiki. Diceritakan kalau Fu Yuan termasuk bawahan dari Sun Jing, namun ia juga tidak akur dengan Zheng yang merupakan adik ipar dari Sun Jing, sehingga memudahkan Shiki untuk mengambil keuntungan dari perselisihan mereka berdua agar dapat merebut kota Luoyang. Ketika di sini Fu Yuan meminta kepada Shiki agar menyerang keluarga Chu. Karena di dalam pikiran Fu Yuan keluarga Chu merupakan pasukan menakutkan baginya. Fu Yao juga mengasuh Shiki agar menerima tawarannya ini, yakni dengan mengatakan jika perbatasan barat berhasil mengalahkan keluarga Chu, maka kota Jianzhou dapat dikuasai oleh pasukan perbatasan barat. Sebagai hadiahnya kelak Fu Yuan pun akan memberikan bahan pangan untuk diberikan kepadanya dan beserta pasukannya. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya Sun Jing yang mendapatkan kabar tentang lengsernya Han Li, sehingga ia memerintahkan pengawalnya untuk merekrut lebih banyak lagi pasukan agar kedepannya dapat mengalahkan pasukan perbatasan barat. Walaupun ia mengakui akan kejeniusan Shiki dalam mengatur strategi, di sisi lain ia pun sudah menemukan kelemahan Shiki. Di sini Shiki akhirnya menyuruh Han Fei agar mengirimkan surat ke kota Luoyang bahwa usulannya diterima untuk mengalahkan keluarga Chu. Di mana surat tersebut sudah sampai ke tangan Fu Yuan, dan di saat itu Zheng juga datang. Ia yang mengetahui bahwa Fu Yuan telah bertemu dengan Shiki secara diam-diam. Tentu ini sebuah pelanggaran sehingga Zheng akan melaporkan berita ini kepada Sun Jing agar Fu Yuan diberhentikan dari kepemimpinan sebagai pemegang kota Luoyang. Tepatnya di depan gerbang kota Luoyang, terlihat pasukan perbatasan barat dan keluarga Chu melakukan peperangan. Fu Yuan saat itu menyaksikan secara langsung. Namun di balik peperangan ini, keluarga Chu dan perbatasan barat memiliki sebuah rencana. Sehingga benar saja peperangan ini hanyalah sebuah kebohongan bagi kedua pasukan tersebut. Namun di saat perang berlangsung, ternyata ada prajurit dari keluarga Chu yang berniat ingin menyerang Chulin. Namun dengan sekejap prajurit yang berkhianat ini mati di tangan mereka. Fu Yuan kemudian mendapatkan kabar bahwa keluarga Chu kalah saat melakukan peperangan, sedangkan Shiki sedikit mengalami luka. Fu Yuan yang mendengar hal itu merasa senang karena atas terlukanya kedua belah pihak. Maka ia tidak akan merasa takut lagi kota Luoyang direbut oleh mereka. Sedangkan Chulin menceritakan kepada Panglima Cui bahwa ada beberapa prajurit yang berkhianat, di mana ia hampir saja terbunuh. Tentu saja Panglima Cui berprasangka prajurit tersebut berasal dari utusan Cuming. Seperti janjinya, Fu Yuan akan memberikan bahan pangan kepada pasukan perbatasan barat. Namun ia tidak sebodoh itu, karena ia memerintahkan Zheng dan beberapa prajurit lainnya untuk bersembunyi di tumpukan pasokan makanan, yang nantinya di pertengahan jalan dapat mengambil kembali bahan pangan tersebut.
Namun sayangnya rencana Fu Yuan sudah dibaca oleh Siki. Bukannya Zeng yang berhasil, melainkan Siki lah yang dapat menangkap Zeng. Ketika itu pasukan perbatasan barat kembali putar haluan mendatangi kota Luoyang untuk menyerahkan Zeng sebagai gantinya untuk menyerahkan kota ini. Tentu Fu Yuan tidak terima dan menyerang pasukan barat menggunakan anak panah. Begitupun Zeng hampir saja terbunuh akibat terkena anak panah yang dilepaskan oleh Fu Yuan. Dan pada akhirnya peperangan tak bisa terlelakkan lagi. Hingga akhirnya pasukan perbatasan barat dan dibantu oleh keluarga Chu, mereka bekerja sama untuk mengalahkan Fu Yuan. Dan saat di sini Fu Yuan sudah tak berkutik lagi, sehingga ia memilih bunuh diri ketimbang mati terkena tebasan pedang dari lawannya. Dan dengan ini, maka kota Luoyang berhasil dikuasai oleh perbatasan barat. Sementara Sun Jing mendapatkan kabar lagi tentang kota Luoyang yang berhasil jatuh ke tangan Siki. Tentu ini sebuah sinyal bahaya baginya. Untuk membuka masalah ini, Sun Jing akan menghasut dua kakaknya Siki, yang dimana kedua kakaknya itu sejak kecil sudah membenci Siki. Dengan ini maka membuat Sun Jing semakin mudah untuk mengalahkan Siki yang dikenal sebagai pemimpin yang jenius. Singkatnya, Chang dan Tauzi pun semakin dekat saja. Hal itu dibuktikan dengan cara keduanya untuk saling bantu-membantu. Begitupun dengan Siki dan Chulin yang semakin kesini, mereka memperlihatkan ada hubungan spesial yang disembunyikan. Pertemuan ini sebagai tanda sebentar lagi mereka akan berpisah. Chulin dan Siki sama-sama menceritakan masa kecilnya yang kelam. Seperti Chulin, sejak kecil ia berlatih bela diri layaknya seorang pria. Dan begitu pun Siki, ia sejak kecil dianggap keluarganya sebagai aib. Bahkan ayahnya mengeluarkannya dari lingkungan kerajaan ke perbatasan barat. Begitupun kedua kakaknya, mereka tidak suka dengan kehadiran Siki. Namun meskipun demikian, Siki tidak menyimpan rasa dendam sedikit pun terhadap mereka. Melainkan ia malah ingin menyelamatkan ayahnya yang saat ini ditangkap oleh Sun Jing. Mendengar hal itu menambah kekaguman Chulin atas sikap Siki ini. Sepulangnya dari pertemuan tadi, Chulin malah dihadang oleh Chuming dan prajuritnya, di mana Chuming menganggap Chulin telah mengkhianati keluarga Chu dengan bertemu secara diam-diam dengan pemimpin pasukan perbatasan barat yaitu Siki. Jelas ini dianggap Chuming akan membahayakan keluarga Chu, sehingga Chuming ingin membunuh Chulin. Namun di waktu bersamaan Panglima Cui pun datang dengan menghentikan ini semua. Bukannya marah kepada Chulin, melainkan Chuming lah yang dianggap telah mengkhianati keluarga Chu dan juga memfitnah Chulin tanpa ada bukti. Sehingga Panglima Cui menghukum Chuming dengan mencabut dari kepemimpinannya di wilayah sebelah, sedangkan setengah pasukannya diserahkan kepada Chulin. Setelahnya, Panglima Cui mengalami sedikit tidak enak pada tubuhnya. Mengingat Panglima selama ini sedang sakit-sakitan. Penyakit Panglima kambuh karena ia memaksakan untuk keluar menghadang Chuming sebelumnya. Terlepas ini semua Panglima lakukan agar Chulin mengetahui bahwa ia begitu mengkhawatirkannya. Namun sayangnya Chulin masih terlihat dingin di hadapan Panglima, karena Chulin menganggap Panglima sudah seperti kakaknya sendiri. Namun menurut Panglima, anggapan tersebut malah membuatnya semakin jauh dengannya. Sikap dingin Chulin semakin terlihat setelah ia mengenal Siki, cucu kaisar. Kembali ke kota Luoyang, terlihat ada Siki bersama Han Fei, di mana mereka mendapatkan kabar bahwa Li Jun dan Li Ji, yaitu kakaknya Siki, besok akan tiba di kota ini. Di sini Han Fei yang mengetahui bahwa niat kedua kakaknya Siki menginginkan kota ini.
Ditambah lagi kedua kakaknya sudah mendapatkan hasutan dari Sun Jing, dan mereka berdua selalu iri dengan prestasi yang didapati adiknya, sehingga Shiki memutuskan untuk mengalah dan membiarkan kota Luoyang dikuasai kedua kakaknya tersebut. Rencananya pasukan perbatasan barat akan menuju kota Tong. Nantinya jika mereka berhasil mendapatkan kota Tong, maka sangat menguntungkan pasukan perbatasan barat karena kota tersebut bisa dikatakan sebagai kota paling strategis dalam berperang. Di sisi lain, keadaan Panglima Cui semakin memburuk. Hal itu tak lepas dari perilaku Culin terhadapnya. Meskipun Su Zhao selalu meyakinkan kepadanya bahwa Culin cepat atau lambat ia akan membuka hati untuk Panglima. Sedangkan Cuming semakin frustasi setelah gagal menghancurkan Panglima Cui. Ditambah lagi ia diberhentikan dari kepemimpinan keluarga Chu. Namun ada pengawalnya yang mendapatkan kabar bahwa Shiki dan Culin setiap hari saling bertukar surat. Dan mungkin dari isi surat tersebut nantinya Cuming mendapatkan ide untuk menghancurkan Panglima Cui. Mengingat Cuming mengetahui bahwa Panglima sedang mabuk asmara terhadap Culin, sehingga ia memerintahkan prajuritnya untuk menyelidiki dan mencuri surat tersebut. Terlihat Culin dan Shiki saling balas-membalas surat, di mana yang mengantar surat merupakan Chang'er dan Tauzi. Bahkan mereka berdua juga merasakan kebahagiaan setiap mereka bertemu. Isi surat mereka pun terbilang cukup unik. Setiap katanya memiliki makna yang sangat sulit diartikan. Di mana Cuming sudah mendapatkan beberapa lembar surat yang ditulis langsung oleh keduanya. Bahkan ia membutuhkan orang lain untuk mengartikan setiap kosakata yang mereka susun. Namun sayangnya Cuming tidak menemukan makna sebenarnya, sehingga tidak mengetahui apa yang dibahas Shiki juga Culin. Namun ada sedikit pelajaran yang Cuming dapati, yakni tentang kedekatan Culin dan Shiki. Bahkan menurutnya Shiki dan Culin saling terbuka tentang rahasia kedua belah pihak. Sementara itu, pasukan perbatasan barat berhasil menaklukkan kota Tong. Di sini peperangan begitu lama karena membutuhkan 3 hari 3 malam bagi pasukan perbatasan barat untuk menaklukkannya. Kabar ini sampai langsung ke telinga Zizi yang merupakan cucu terakhir dari sang kaisar yang saat ini sedang bersembunyi dari kejaran pasukan Sun Jing bersama Jenderal Han. Tentu ini sebuah kabar gembira baginya. Dengan mendapatkan kota Tong, maka sebentar lagi penjajahan yang dilakukan oleh Sun Jing akan berakhir. Sedangkan Li Jun dan Li Ji mendapatkan surat lagi dari Sun Jing bahwa Shiki telah berhasil mendapatkan kota Tong. Bahkan isi tersebut tertulis Shiki ingin menguasai lebih banyak kota lagi. Dan tentunya mereka berdua beranggapan bahwa Shiki adiknya itu sangat serakah untuk menguasai kota seorang diri. Sehingga mereka berdua pun berniat ingin menggagalkan rencana Shiki. Sampai sini cukup terbilang berhasil. Taktik yang dirancang oleh Sun Jing yaitu menghasut putra dari Pangeran Liang untuk mengadu domba mereka. Dan Cuming pada akhirnya akan bersekutu dengan kakaknya Shiki untuk membunuh Panglima Cui, di mana Li Jun dan Li Ji akan membantu Cuming nantinya untuk menyerang Panglima dan para prajuritnya. Shiki yang saat ini sudah menguasai kota Tong, ia pun didatangi prajurit Sun Jing, yang dimana Pangeran Liang alias ayahnya sendiri menyuruh Shiki untuk menarik lagi pasukannya dan disarankan untuk bergabung dengan kelompok Sun Jing jika nantinya ingin ayahnya dibebaskan. Namun di sini Shiki masih tetap dengan pendiriannya, yaitu ingin mengambil alih kedudukan yang dimiliki oleh Sun Jing. Karena dengan itu Shiki dapat mewujudkan impiannya untuk mendamaikan seluruh kota. Sementara Xiao Xiang ternyata diam-diam yang ingin menyelamatkan Pangeran Liang. Ketika itu Panglima Cui mengabarkan kepada Culin bahwa ada surat mengatakan ayahnya sedang sakit, sehingga mereka harus kembali ke kota Changzhou. Tanpa sepengetahuan mereka, surat tersebut sebuah pancingan Cuming untuk menyergap keluarga Chu sekaligus menghabisi nyawa mereka semua. Begitu juga dengan Pangeran Liang yang juga mendapatkan surat dari Shiki.
bahwasanya Shiki tidak peduli jika ayahnya mati di tangan Sunjing, sehingga Shiki mengabaikan permintaan Sunjing untuk bergabung dengan kelompoknya tersebut. Pangeran Liang yang mengetahui anaknya seperti itu, penyakit jantungnya pun kambuh kembali, sehingga ia jatuh pingsan. Dan kejadian tersebut yang ternyata sudah diatur oleh Xiaoxi dan Shiki, di mana Zheng sebelumnya telah mati di tangan Shiki, sehingga Xiaoxi menyuruh pengawalnya untuk memancing Wei mengetahui akan berita ini. Dan benar sekali, Wei pun mendatangi Pangeran Liang dan langsung mencekiknya hingga nadinya mati. Sunjing yang mengetahui Pangeran Liang mati dikarenakan ulah dari Wei, ia pun langsung menamparnya dan kemungkinan menyuruh prajuritnya untuk membakar mayat Pangeran Liang tersebut. Atas kematian Pangeran Liang ini membuat rencana Sunjing untuk memancing Shiki agar dapat ditangkap seketika pupus. Itulah mengapa ia begitu marah kepada Wei. Sementara Shiki mendapatkan kabar dari Han Fei bahwa ada pasukan mencurigakan berada di sekitaran Sungai Lu. Ketika itu mereka banyak membawa panah. Tentu Shiki mulai berprasangka akan terjadi sesuatu di sekitaran sana. Benar sekali, ketika itu keluarga Chu diserang oleh Chu Ming dan prajurit dari Li Jun dan Li Ji, di mana di sini keluarga Chu banyak yang gugur. Seperti Chen Xing yang mati saat ingin menyelamatkan panglimanya. Dan sementara Panglima Cui bersama Culin mengalami luka yang sangatlah berat. Untungnya Shiki dan beberapa prajuritnya datang menyelamatkan keluarga Chu, sehingga Chu Ming harus mengurungkan niatnya lagi untuk membunuh Panglima Cui. Pada akhirnya keluarga Chu dibawa kota Tong untuk diselamatkan. Shiki senang setelah Culin sudah siuman. Dan ketika di sini Shiki mencurigai Chu Ming sebagai dalang utama penyerangan keluarga Chu sebelumnya. Mengingat Chu Ming pernah mengajak Han Fei untuk bekerja sama dengannya untuk membunuh Panglima, namun Han Fei saat itu menolaknya. Sedangkan Su Xiao juga merasakan hal yang sama setelah Panglima sadar. Namun sayangnya Panglima sedih setelah mengetahui Chen Xing harus meregang nyawanya saat di medan pertempuran tadi. Sementara para pengawal Sunjing membawa peti mati untuk dibakar. Namun ada beberapa utusan Xiaoxi di sini untuk menghasut beberapa pengawal yang setia terhadap Sunjing. Setelah berhasil, mereka pun menurunkan Pangeran Liang dengan jasad Zheng. Kemudian Pangeran Liang dibawa ke kota Tong bebarengan dengan bahan pangan, sehingga tidak ada yang mencurigai rencana ini. Di mana Pangeran Liang akhirnya sadar dan melihat ada Shiki di hadapannya. Bukannya senang, malah Pangeran Liang menganggap Shiki sebagai anak yang durhaka, karena dirinya hampir saja dibunuh oleh Sunjing karena Shiki tidak menyetujui ajaran Sunjing. Sampai sini ayahnya tidak mengetahui bahwa yang dilakukan Shiki bagian dari rencananya untuk menyelamatkan sang ayah, di mana ia bekerja sama dengan Xiaoxi untuk memberikan obat penghenti nadi sehingga dikira mati. Namun dikarenakan ayahnya sangat membenci Shiki sejak kecil, sehingga ia selalu disalahkan. Yang sebenarnya Shiki sebagai anak yang berbakti dan ia tetap sabar karena sampai detik ini ayahnya masih berpihak kepada dua kakaknya, yakni Li Jun dan Li Ji. Di sisi lain, ada Chang'er dan Taoji bertemu. Di sini Taoji meminta Chang'er untuk mencari madu untuk diberikan kepada Panglima Cui. Karena setiap Panglima Cui mengalami sakit, ia tidak bisa makan. Dan sebagai gantinya ialah madu agar staminanya tetap terjaga. Kebetulan Shiki mendengar secara langsung. Dan sepertinya Shiki akan mencarikan madu bersama pamannya nanti. Namun sebelum pergi ada Han Fei yang menyayangkan Shiki sebelumnya pergi ke Sungai Lu hanya untuk menyelamatkan keluarga Chu. Mengingat keluarga Chu masih ada konflik dengan pasukan perbatasan barat karena mereka tidak mengetahui niat baik ini nantinya dibalas dengan niat jahat oleh keluarga Chu. Namun di sini Shiki yakin keluarga Chu tidak seperti ada yang ada di benak Han Fei saat ini karena ia mengetahui keluarga Chu memiliki niat sama seperti pasukan perbatasan barat, yakni menjalankan misi perdamaian di seluruh provinsi ini.
Setelah itu mereka akan melanjutkan perjalanan menuju Changjing Barat. Namun sebelum ke sana, Guanjing yang merupakan putri dari Menteri Gu itu memutuskan untuk ikut, dan Siki pun setuju dengan mengizinkannya menyamar sebagai adiknya Chulin. Saat di perjalanan, mereka melihat seorang ibu dan anak yang sedang mendorong kereta bahan makanan. Lalu ibu dan anak itu dicegat oleh pasukan Sunjing, sehingga Siki bersama pasukannya pun menolong mereka. Singkatnya, mereka yang telah sampai di Changjing Barat dengan bantuan dari Guaning. Mereka semua pun berusaha menemui Menteri Gu untuk mendapatkan bantuan darinya, karena Menteri Gu yang memang masih setia kepada istana, dan mereka pun berhasil menemui Menteri Gu untuk melakukan diskusi. Namun di saat rencana mereka belum terlaksana, tiba-tiba mereka mendapatkan berita bahwa ayahnya Siki, yaitu Pangeran Liang, memutuskan naik tahta menjadi kaisar di kota Luoyang. Sehingga Siki pun bisa menebak bahwa ini pasti ide dari kakaknya, yang dimana hal ini justru membuat rencana Siki berantakan, yang membuat Sunjing pun menjadi sangatlah marah karena mengetahui bahwa Pangeran Liang masih hidup. Maka dari itu Changjing Barat menjadi kacau dan pemeriksaan ada di mana-mana. Sehingga Siki dan Chulin memutuskan untuk keluar dari kota tersebut. Saat mereka dalam perjalanan menuju ke perbatasan Tong, mereka bertemu dengan pasukan perbatasan barat dengan kondisi yang luka-luka dan banyak yang meninggal. Ternyata sebelumnya mereka itu justru diserang oleh pasukan keluarga Chu yang dipimpin oleh Panglima Cui. Hal ini membuat Siki marah kepada Chulin karena menganggap Chulin telah mengkhianatinya. Padahal sebenarnya Chulin juga tidak mengetahui tentang penyerangan itu. Setelah kemarahan ini, Chulin memutuskan untuk kembali ke pasukan keluarga Chu, dan kedua pasukan ini kembali berpisah dalam keadaan sama-sama marah, di mana Chulin juga kecewa karena merasa kenapa Siki tidak percaya dengan dirinya. Setelah kembali ke pasukan keluarga Chu, Chulin ini belum berhasil menemukan Komandan Cui untuk menanyakan yang sebenarnya terjadi. Kenapa sampai keluarga Chu ini menyerang pasukan perbatasan barat, padahal mereka sudah lama bekerja sama. Sampai akhirnya Chulin ini bertemu dengan Panglima Cui, dan Chulin ini marah karena Panglima Cui mengkhianati pasukan perbatasan barat. Kemudian Panglima Cui mengatakan bahwa hal ini ia lakukan demi ayahnya, yaitu Panglima Besar Chu, di mana Panglima Sunjing sebelumnya berjanji tidak akan menyerang kota Changzhou jika keluarga Chu berhasil merebut kota Tong dan mengalahkan pasukan perbatasan barat. Di sini sebenarnya merupakan strategi dari Panglima Sunjing untuk mengadu domba antara keluarga Chu dengan pasukan perbatasan barat. Chulin yang sangat marah kepada Panglima Cui karena Panglima Cui yang tidak membicarakan hal ini kepadanya. Sementara di lokasi pasukan perbatasan barat, Siki saat itu sedang berdiskusi dengan Han Fei. Ia menduga dengan kekalahannya kali ini, maka kedua kakaknya akan berpura-pura simpati dan mengirimkan bantuan agar ia kembali ke kota Luoyang dan membuat pangkat militernya akan dicabut oleh sang ayah. Hingga datanglah salah satu prajurit perbatasan barat yang memberitahukan bahwa sepertinya Chuming akan kembali menyergap pasukan keluarga Chu saat pasukan tersebut dalam perjalanan kembali ke Changzhou. Di sana pasukannya itu bertanya apakah mereka akan menolong keluarga Chu. Namun di sini Siki yang masih marah melarang mereka untuk menolong. Sampai akhirnya pasukan keluarga Chu itu benar-benar terdesak. Dan Siki pun langsung menolong Chulin. Namun Panglima Cui yang saat itu melindungi Chulin jatuh ke jurang. Setelah peperangan itu selesai, Chulin pun sangatlah marah kepada Siki karena dengan sengaja tidak menolong mereka.
Singkatnya, Shiki pun sengaja menahan Chulin di istana Taijing yang terletak di perbatasan Dong. Selain karena Chulin dalam kondisi terluka, ternyata Shiki punya rencana untuk menyerang Changjing Barat. Chulin yang saat itu masih sangatlah marah kepada Shiki dan sangat bersedih karena kehilangan Panglima Cui, sehingga membuatnya tidak mau makan dan minum obat. Mengetahui hal itu, Shiki pun berusaha dengan segala cara dan meminta maaf, namun Chulin tetap tidak mau memaafkannya. Sampai suatu hari Chulin ini punya rencana bersama Tauzi untuk kabur dari istana Taijing. Terlihat Tauzi memberikan resep obat kepada Chang'er untuk dibeli ke toko yang sudah ditentukan olehnya. Saat akan membeli obat, Chang'er pun bertemu dengan Shiki dan Chang'er mengatakan bahwa ia akan membeli obat untuk Chulin yang diberikan resep oleh Tauzi. Hingga sampai di malam harinya, Shiki pun bertemu dengan Chulin dan mengajaknya makan malam. Lalu Chulin pun mengeluarkan hadiah yang disiapkan olehnya untuk Shiki, yaitu pelindung tangan. Pelindung tangan itu dibuat sendiri oleh Chulin untuk dihadiahkan kepada Shiki, yang membuat Shiki senang karena mendapatkan hadiah dari Chulin. Namun di saat pelindung tangan itu dipakai olehnya, ternyata di dalamnya terdapat obat bius yang disiapkan oleh Chulin di dalam pelindung tersebut. Sehingga Shiki pun tertidur dan dibawa ke kamar oleh Chulin, yang ternyata ini merupakan strategi dari Chulin untuk kabur dari istana Taijing. Singkatnya, esok hari pun tiba. Terlihat Chulin bersama Tauzi pun meninggalkan istana Taijing dengan menaiki perahu. Namun ternyata orang yang mendayung di perahu tersebut merupakan Shiki yang sebenarnya sudah menduga rencana Chulin, sehingga ia sudah mempersiapkan penawar obat tidur tersebut. Kemudian Shiki pun mengatakan bahwa sebenarnya ia sudah memberikan surat kepada Panglima Besar Chu untuk bekerja sama dengannya dalam menyerang Changjing Barat yang saat ini sudah dikuasai oleh Sun Jing. Di mana hal ini ia menahan Chulin supaya Panglima Besar Chu menyetujui usulannya. Namun ternyata Panglima Besar Chu mengancamnya untuk menahan ayahnya Shiki beserta kedua kakaknya jika Shiki masih tidak melepaskan Chulin. Sehingga Shiki pun terpaksa akan mengantarkan Chulin ke keluarga Chu esok hari. Di sini pun juga mengatakan bahwa ia sudah mengetahui identitas sebenarnya dari Chulin, yang merupakan anak dari Panglima Besar Chu itu sendiri. Ia sudah menduga semuanya ini sejak mereka bertemu pertama kali. Karena menyadari bahwa hari ini merupakan hari terakhir kebersamaan mereka, Chulin yang sebenarnya juga menyimpan perasaan terhadap Shiki, ia pun kembali bersikap baik dan memaafkannya. Singkatnya, mereka yang telah sampai ke markas keluarga Chu dan bertemu dengan Panglima Besar. Di sini sang ayah merasa heran kenapa tusuk rambut milik Chulin dipakai oleh Shiki. Lalu Shiki pun membicarakan kerjasama itu, dan Panglima Besar Chu pun bersedia mengikuti rencana Shiki untuk bersama-sama menyerang Changjing Barat tersebut demi kedamaian dunia. Setelah itu Shiki pun harus kembali ke pasukannya dan berpisah dengan Chulin. Namun sebelum itu Shiki memberikan sebuah boneka jerami kepada Chulin untuk menemaninya sebagai pengganti dirinya. Dan ternyata kejadian itu dilihat oleh Panglima Cui yang berhasil keluar dari jurang dan belumlah mati. Setelah menyaksikan itu, Cui tidak jadi untuk kembali ke markas karena merasa dirinya telah terbuang. Chulin yang selama ini dicintainya ternyata tidak pernah menganggapnya. Saat ini Shiki sudah mempersiapkan beberapa strategi, yaitu ia bekerja sama dengan Menteri Gu yang memerintahkan orang-orang di dalam Changjing Barat untuk menyebarkan berita kalau stok bahan pangan di dalam kota itu sudah hampir habis yang digunakan oleh pasukan Sun Jing untuk berperang. Dan juga memberitakan bahwa pasukan perbatasan barat itu akan menyerang Changjing Barat dengan meracuni Chulin minum. Dengan adanya berita-berita ini, membuat kondisi di dalam kota itu sangatlah kacau. Rakyat tidak berani makan dan minum karena takut diracuni. Sehingga para prajurit pun kelelahan. Bahkan Shiki juga mengirim surat kepada selir Xiaoxi milik Komandan Sun Jing
dan Xiaoxi berjanji akan membantu Shiki menyerang dari dalam kota Changjing Barat dengan syarat Shiki akan menyelamatkan cucu kaisar, yaitu anaknya sendiri dari mendiang putra mahkota yang saat itu sedang bersembunyi bersama Jenderal Han. Hingga hari perang yang ditentukan pun telah tiba. Terlihat Xiaoxi yang berdandan sangatlah cantik, namun ia juga telah menambahkan racun pada lipstiknya yang ia gunakan untuk meracuni Sun Jing. Di saat sedang berperang, tiba-tiba Panglima Sun Jing ini muntah darah dan pingsan di tempat. Demikian juga dengan Xiaoxi, karena racun yang ia gunakan itu bisa meracuni keduanya. Dengan pingsannya Panglima Sun Jing pada saat itu, dan pasukan Sun Jing juga sudah sangat kelelahan, akhirnya Changjing Barat pun berhasil diambil alih oleh pasukan perbatasan barat. Dengan kemenangan pasukan perbatasan barat, maka ayahnya Shiki yang saat ini sudah menjadi kaisar di kota Luoyang. Akhirnya ia pun akan pindah dari kota tersebut ke kota Changjing Barat untuk menjadi kaisar baru di sana. Singkatnya, Kaisar Liang ini mengumpulkan para anak-anaknya dengan memberikan tahta kepada mereka, bahkan memberikan gelar kepada para mendiang ibu mereka. Namun di sini justru ibunya Shiki tidak diberikan gelar apapun, karena ibunya Shiki yang merupakan seorang selir dan berasal dari desa. Hal itu membuat Shiki menjadi kecewa kepada sang ayah dan memintanya untuk mencabut gelar rajanya itu, bahkan meminta dirinya untuk dikirim kembali ke perbatasan. Mendengar ini, ayahnya marah dan menghukum Shiki untuk tinggal di kediamannya. Shiki pun dicabut dari jabatannya sebagai panglima militer dan diharuskan untuk introspeksi diri karena telah melawan titah dari sang kaisar, walaupun ia merupakan ayahnya. Terlihat Shiki yang cukup kecewa dengan keadaan ini, karena sebenarnya Shiki ini berharap dengan perjuangan yang ia lakukan selama ini, itu supaya ayahnya bisa menghargai dirinya dan bisa menghargai pengorbanan ibunya yang meninggal saat melahirkan dirinya. Shiki ini sejak kecil memang tidak pernah dianggap benar oleh ayahnya, karena memang ibunya itu dari rakyat biasa dan merupakan seorang selir. Dan di saat masa-masa introspeksi tersebut, untungnya teman-temannya Shiki yang berasal dari perbatasan barat selalu hadir untuk menghiburnya. Bahkan Guaning yang merupakan putri dari menteriku datang ke rumah Shiki dengan membawa sebuah lukisan bordir, di mana menurut keterangan Guaning, lukisan bordir itu merupakan sosok ibunya Shiki, yang dimana selama ini Guaning telah mencari dan menanyakan kepada semua orang tentang wajahnya ibunya Shiki. Sementara kondisi Xiaoxi yang sebelumnya terkena racun sudah mulai membaik. Bahkan Sun Jing juga sudah mulai tersadar kembali akibat racun tersebut. Dan kembalinya Panglima Sun Jing, artinya perjuangan Sun Jing untuk memberontak sebenarnya belum berakhir. Kembali kepada Culin yang mengetahui bahwa kondisi Shiki saat ini sedang tidak baik-baik saja, yang pada akhirnya ia pun memutuskan untuk ke kediaman Shiki dan menghiburnya. Singkatnya, esok hari pun tiba. Shiki yang semalaman mabuk menganggap kalau semalam ia bertemu dengan Culin. Namun pengawalnya mengatakan kalau Culin semalam memang bertemu dengan Shiki dan saat ini Culin sudah pergi dari sini. Dengan mendengar hal itu, Shiki pun pada akhirnya mengejar Culin dan masih sempat bertemu dengannya. Di tempat lain, terlihat Cui yang sebelumnya merupakan Panglima Cui dan memiliki penyakit kronis. Saat ini sudah sembuh berkat pengobatan dari pasukan Jizao, di mana pasukan Jizao ini merupakan pasukan yang telah memiliki dendam kepada keluarga Chu sejak lama. Bahkan Jizao ini pernah membunuh ibunya Culin. Sui yang sembuh karena pengobatannya, ia pun akan menepati janjinya untuk menghancurkan keluarga Chu sesuai perjanjian sebelumnya.
Di suatu hari, Culin yang sedang berjalan-jalan di pasar bersama Tauzi, dan Tauzi yang meninggalkan Culin seorang diri karena ia yang tertarik dengan suatu barang, sehingga Culin pun berjalan sendirian. Namun di saat itu juga ia melihat Cui di sana sehingga ia pun mengejarnya sampai ke sebuah tempat. Ternyata setelah sampai Culin ini diikat dengan rantai besi oleh kelompok pasukan dan diracun dengan asap. Namun untungnya Tauzi datang dan menyelamatkannya. Sementara Siki yang saat itu masih rindu terhadap Culin dan ia pun kembali ke kota Changzhou. Namun di saat itu ia ketahuan oleh ayahnya Culin dan mendapatkan hukuman karena telah menyelinap ke markasnya tanpa sepengetahuannya. Dengan Siki yang dipenjara oleh ayahnya Culin, maka Culin pastinya berusaha untuk menyelamatkan Siki dengan menyusup menggunakan seragam pasukan ke penjara Culin. Namun setelah berhasil membawa Siki keluar justru langsung ketahuan oleh ayahnya. Di sini Siki meminta Culin untuk kembali ke ruangannya dan Siki akan berbicara empat mata dengan ayahnya Culin. Di saat bersama di dalam ruangan dengan ayahnya Culin, Siki pun mengatakan kedatangannya ke sini karena ia mencintai Culin dan ia pun meminta izin untuk bisa menemaninya sampai Culin benar-benar sembuh. Di sini Siki juga bersedia menerima hukuman apapun, di mana saat itu sesuai aturan keluarga Chu, Siki itu harus dihukum cambuk sebanyak 30 kali jika tidak mau memilih hukuman penjara. Setelah itu ia pun kembali menemui Culin dengan berharap kalau Culin tidak mengetahui kalau sebelumnya ia telah dihukum cambuk oleh ayahnya Culin. Namun tetap saja hal ini tidak bisa disembunyikan karena Siki menahan rasa sakit di saat Culin memegang tubuhnya, sehingga Culin pun memaksa untuk Siki membuka bajunya. Dan saat melihat lukanya, Culin pun mengetahui pengorbanan Siki supaya bisa bersama dirinya. Di saat ayahnya Culin mengenang masa kecil anaknya itu, tiba-tiba ia mendapatkan informasi bahwa Cui sudah ditemukan di dalam hutan dan saat itu sedang disandra oleh Cuming. Yang ternyata sebelum itu terjadi, Cui telah berhasil menyandra Cuming dan memberikannya racun. Jika menginginkan penawarnya maka Cuming harus mengikuti rencananya, yaitu berpura-pura menyandra dirinya di hadapan Panglima Besar Chu yang kemungkinan datang ke sini esok hari. Dan Cuming yang tidak ada pilihan lain langsung menyetujuinya. Singkatnya Panglima Besar Chu pun datang ke sana bersama pasukannya, hingga sang Panglima pun langsung memanah Cuming dengan sadisnya. Sebelum kematiannya, Cuming seperti memberikan kode kepada Panglima Besar. Namun di sini sang Panglima tidak mengerti apa maksudnya itu. Di saat Cui kembali ke markas keluarga Chu dan bertemu dengan Culin yang sangat bahagia melihatnya masih hidup, namun tidak dengan Siki yang masih dendam terhadap Cui karena sebelumnya telah membunuh beberapa pasukannya di saat dulu. Kembali kepada Panglima Besar yang mengatakan akan mengembalikan identitas Sui yang sebenarnya dan menyatakan kepada semua orang bahwa Culin merupakan putri satu-satunya. Yang ternyata selama ini Panglima Cui dengan sengaja berpura-pura menjadi anak dari Panglima Besar Chu atas perintahnya. Karena Panglima Besar Chu tidak menginginkan putrinya dibunuh oleh pasukan musuh. Namun walaupun begitu ia tetap menganggap Cui sebagai putranya. Bahkan di sini Panglima Besar Chu pun meminta Cui untuk mencari wanita yang bisa menjadi istrinya tersebut. Namun Cui merasa marah dengan tawaran itu karena sebenarnya ia menginginkan dirinya dinikahkan dengan Culin. Setelah itu Cui pun membawakan obat untuk Panglima Besar Chu dan Panglima Besar Chu pun meminumnya tanpa kecurigaan apapun. Setelah meminum obat itu, Siki pun menemui Panglima Besar Chu. Namun di saat Siki akan berbicara, tiba-tiba Panglima Besar Chu ini muntah darah, sehingga Siki pun ditangkap oleh pasukan keluarga Chu dan dituduh telah membunuh Panglima Besar.
别让他。 Beruntungnya Chulin keluar dengan menyelamatkan Shiki, sehingga Shiki pun diperbolehkan untuk pergi dari kota ini. 你是要做反吗？放他走！ Sementara Chulin dan Tausi mendapatkan hukuman penjara karena dianggap telah bekerja sama dengan Shiki untuk membunuh Panglima Besar. Namun Tausi berhasil lolos dan pergi ke pasukan perbatasan barat bersama Chang'er yang memang saat itu sedang menemani Shiki di kediaman pasukan keluarga Chu. Kemudian Cui pun menjalankan rencananya dan mempersiapkan untuk menikahi Chulin. Di sini ia mengatakan bahwa sebelumnya Panglima Besar Cui itu sudah memerintahkan bahwa mereka akan dinikahkan dan ia pun menyuruh Chulin untuk bersiap-siap dalam acara pernikahan mereka nantinya. Dan singkatnya esok hari pun tiba, di mana hari ini merupakan hari pernikahan berdua. Namun Chulin tetap tidak mau menikah dengan Sui karena ia yang mencintai Shiki. Bahkan ia merasa curiga kepada Cui yang merupakan dalang di balik kematian ayahnya itu. Di saat itulah Chulin pun menanyakan tentang kematian ayahnya kepada Sui karena di kejadian sebelumnya saat di pasar Cui yang telah memancing dirinya dan bahkan meracuninya. Namun di sini Cui tetap tidak mengakuinya dan bahkan memaksa Chulin untuk memakai baju pengantin tersebut karena pernikahan mereka sebentar lagi akan dilaksanakan. Yang ternyata Panglima Besar ini tidaklah mati. Di sini Cui hanya menggunakan racun penutup detak jantung yang seolah-olah Panglima Besar mati. Ia merencanakan ini semua demi bisa menikah dengan Chulin dengan berpura-pura kalau pernikahan ini atas perintah dari Panglima Besar. Dan di saat itulah Panglima Besar tersadar kembali dengan mengetahui kalau Sui merupakan seorang pengkhianat yang telah bekerja sama dengan pasukan Jizao. Dengan mengetahui itu semua, Panglima Besar pun langsung mengumumkan kepada semua orang yang ada di sana bahwa ia tidak lagi memiliki seorang putra dan hanya memiliki putri satu-satunya yaitu Chulin. Bahkan ia pun mengangkat Chulin sebagai panglima dari pasukan keluarga Chu menggantikan posisi Cui. Singkatnya setelah keadaan tenang kembali, Shiki pun bernegosiasi dengan Panglima Besar Chu yang memang sebelumnya sudah mau bekerja sama. Di sini Shiki meminta kota Changzhou ini dikembalikan kepada istana dan ia berjanji akan menukarnya dengan kota Luoyang karena dari lokasi kota Luoyang lebih dekat dengan markas keluarga Chu di kota Weiyang, sehingga seharusnya itu akan memudahkan keluarga Chu untuk mengurusnya. Kemudian Shiki pun mengajukan izin untuk mengajak Chulin dan pasukannya bertarung melawan pasukan Sunjing di perbatasan Tong, di mana di sini Shiki pun berhasil membujuk Panglima Besar Chu dengan mempertimbangkan yang sudah disiapkan oleh Shiki. Dan pada akhirnya Panglima Besar Chu pun menyetujui permintaannya tersebut. Sebelum Shiki menyerang perbatasan Tong, pasukan Sunjing berhasil merebut Jizi yang merupakan cucu kaisar terdahulu dari Jenderal Han dan membawanya. Han Jangjun. Sehingga saat pertempuran dengan Shiki, Zizi ini digunakan oleh Sunjing untuk menyudutkannya. Dan Shiki pun yang saat itu memang memiliki hutang janji dengan selir Xiaoxi atau ibu dari Zizi, sehingga Shiki ini berniat untuk menukarkan nyawanya demi menyelamatkan Zizi. Namun di saat Shiki akan memotong lehernya dengan pedangnya, tiba-tiba Chulin pun datang dengan memanah pedang Shiki untuk menghentikannya. Di sini Chulin membawa seorang anak kecil yang berpura-pura kalau inilah merupakan Zizi, cucu dari kaisar terdahulu, dengan mengatakan kepada Sunjing bahwa Zizi yang ada pada Sunjing merupakan yang palsu. Mendengar hal itu, Sunjing pun menjadi sangatlah ragu hingga pada akhirnya itu dijadikan kesempatan untuk pasukan perbatasan barat menyerang Sunjing. Dan terjadilah kembali pertempuran sampai akhirnya Sunjing pun meninggal dunia.
Setelah semua sudah selesai, Zizi tiba-tiba menghilang dan sepertinya diambil kembali oleh Jenderal Han karena memang pada saat pertempuran itu ada Jenderal Han yang terlibat di tengah-tengah pertempuran tersebut. Setelah memenangkan kota Tong, Shiki dan Chulin ini kembali bertengkar karena Chulin yang tidak mau Shiki mati bunuh diri karena ia yang mencintainya dan tidak ingin kehilangannya kembali. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya Sui yang berusaha mendekati kakak kedua Shiki yang saat ini sudah menjadi raja bernama Li Ji. Di sini Sui menghasutnya untuk membantu Raja Li Ji naik tahta menjadi putra mahkota. Namun dengan syarat Raja Li Ji ini meminjamkan pasukannya untuk membunuh Shiki dan Raja Li Ji pun menyetujuinya karena memang sejak dulu ia yang tidak menyukai Shiki. Oleh karena itu, ia pun akan meminjamkan pasukannya tersebut. Singkatnya, Sui pun menjalankan rencananya dengan memberikan racun kepada Chulin dengan harapan memancing Shiki supaya datang ke markasnya Chulin. Sampai akhirnya Shiki pun datang ke sana untuk menjenguknya dan di sini Chulin pun meminta maaf atas marahnya kepada Shiki kemarin. Lalu ia pun memberitahukan isi hatinya bahwa ia yang tidak ingin Shiki mati karena ia sangat mencintainya. Tidak hanya dirinya, bahkan nyawa Shiki itu sangatlah berharga bagi sang kaisar dan kerajaan ini. Walaupun sejak kecil kaisar tidak pernah menganggap Shiki, namun ia yakin dengan kejujuran dan kecerdasan Shiki saat ini membuat sang kaisar akan memilih Shiki sebagai seorang putra mahkota nantinya. Namun tetap saja Shiki yang merasa kalau ia yang tidak menginginkan jabatan tersebut. Yang hanya ia ingin saat ini dan nantinya adalah selalu bersama dengan Chulin sepanjang hidupnya. Ketika Shiki pergi dari sana untuk kembali ke markasnya dan dijemput oleh pasukannya, namun di perjalanan ia pun merasa seperti ada yang mengintai dirinya. Sekembalinya Shiki ke istana, terlihat Guaning menemuinya dengan membawa ibu pengasuh Shiki di waktu kecil yang sebenarnya sudah lama dicari oleh Shiki. Shiki pastinya sangatlah bahagia menemukan kembali ibu asuhnya itu karena memang Shiki ini dari kecil tidak pernah mengenal ibu kandungnya dan hanya mengenal ibu asuhnya tersebut. Di sini Shiki sangat berterima kasih kepada Guaning yang berhasil membantunya untuk mencari ibu asuhnya. Dengan waktu bersamaan, terlihat kaisar yang sedang berdiskusi dengan Raja Li Ji mengenai keluarga Chu yang sangat berprestasi namun tidak memiliki anak laki-laki. Sehingga Raja Li Ji meminta kaisar untuk menikahkan dirinya dengan putri keluarga Chu demi memperkuat kerajaan. Karena jika keluarga Chu bergabung dengan pasukan kekaisaran, pastinya pasukan kekaisaran itu akan lebih kuat. Namun saat menerima surat dari kaisar untuk permintaan kaisar menikahkan Raja Li Ji dengan Chulin, tentu saja Chulin sangatlah marah dengan keinginan kaisar tersebut. Oleh karena itu, ayahnya Chulin ini membalas surat dari kaisar dengan meminta supaya putrinya sendiri yang akan memilih dengan raja siapa ia akan menikah. Dengan kondisi seperti ini, Chulin pun mengirimkan surat kepada Shiki untuk bertemu, tepatnya di Gunung Lio. Di sini Chulin pun menjelaskan kembali kalau ia sangat mencintai Shiki, namun ia juga tidak ingin menikah kalau Shiki tidak menjadi putra mahkota, karena ia yang tidak ingin kerajaan ini nantinya dikuasai oleh salah satu kakaknya Shiki yang memiliki sifat angkuh dan kejam. Namun di sini Shiki kembali mengatakan kalau ia yang tidak ingin jabatan tersebut. Hingga keesokan harinya kabar tentang istana Raja Liun yang merupakan kakak pertama Shiki telah terbakar, yang membuat istri Raja Li Jun meninggal dunia akibat kebakaran itu. Namun di sini Shiki merasa kalau kebakaran ini seperti tidak biasa. Oleh karena itu, ia pun akan menyelidikinya. Kemudian pada saat penyelidikan, Shiki bersama Han Fei ini mencoba mencari puing-puing kebakaran dan menyaringnya di dalam air. Yang ternyata di sana terdapat sebuah kain zatin yang terbuat dari benang emas, yang artinya ada seseorang dengan sengaja membeli dan membakar kain tersebut hingga kebakaran istana pun terjadi. Karena kain itu sangatlah cepat terbakar walau terkena api yang kecil.
Ketika diselidiki, ternyata benar bahwa di hari sebelum kebakaran itu, Raja Li Jun membeli banyak kain zatin yang sengaja dikumpulkan untuk membunuh istrinya sendiri dengan membuat kebakaran tersebut. Ia yang sengaja melakukan itu agar menikah dengan Chulin yang merupakan anak dari keluarga Chu. Dan jika itu terjadi, maka Raja Li Jun akan menjadi putra mahkota. Kaisar yang mengetahui itu semua menjadi sangatlah marah dan menghukum Raja Li Jun atas perbuatannya itu. Dengan kejadian itu, Chulin pun kembali bertemu dengan Shiki dan mengatakan kalau apa yang dikatakan sebelumnya memanglah benar, bahwa kedua kakaknya Shiki itu memang memiliki ambisi menjadi putra mahkota dan menghancurkan Shiki demi kepentingan pribadinya. Oleh karena itu, ia pun meminta Shiki untuk menjadi putra mahkota. Namun di sini Shiki kembali menolaknya. Singkatnya, saat Chulin akan kembali ke markasnya, tiba-tiba ia disergap oleh Cui dan pasukannya. Yang ternyata tujuan Cui menculiknya karena ia yang ingin menikahi Chulin. Namun di sini Chulin mengatakan kalau ia yang tidak mencintainya. Di sisi lain, Shiki yang mendapatkan kabar dari Tauzi kalau Chulin belum kembali setelah bertemu dengannya. Mendengar hal itu, Shiki pun dengan segera mencari Chulin. Hingga pada akhirnya Shiki pun berhasil menemukannya dan membawanya kembali. Keesokan harinya di istana, Kaisar pun mendapatkan informasi bahwa di perbatasan Bingzhou sedang diserang oleh pasukan Jizhou. Sedangkan perbatasan itu seharusnya dijaga oleh pasukan keluarga Chu. Dan berdasarkan informasi bahwa yang meminta pasukan keluarga Chu menyerah di perbatasan tersebut merupakan Cui, yang memang pada saat itu merupakan panglima perang keluarga Chu. Kembali kepada Chulin yang sudah berada di markas keluarga Chu dengan diantar oleh Shiki. Dan di saat yang sama Panglima Besar Chu pun mendapatkan informasi yang sama dengan yang diterima oleh Kaisar, bahwa pasukan Jizhou itu menyerang perbatasan Bingzhou. Di mana dengan hal ini pastinya membuat Kaisar mempertimbangkan kembali untuk menjadikan anaknya menikah dengan putri dari keluarga Chu. Karena sang Kaisar yang sangat khawatir dengan kekuasaan keluarga Chu yang semakin besar. Di saat Shiki kembali ke istana, Kaisar pun menyuruh Shiki untuk mengambil alih kota Luoyang dan menyerang keluarga Chu, yang saat ini memang kota Luoyang yang sudah dikuasai oleh mereka. Hal ini dilakukan Kaisar karena menganggap keluarga Chu sebagai ancaman bagi istana. Namun di sini Shiki tidak mau menerima perintah tersebut dan Kaisar pun menyerahkan pasukan perbatasan barat kepada Raja Li Ji. Suatu pagi, Shiki mendapatkan informasi bahwa Chulin itu datang ke ibu kota untuk mewakili ayahnya menemui Kaisar. Namun dengan ketentuan yang saat itu ada di istana, Chulin yang merupakan seorang wanita pastinya tidak mudah untuk datang ke istana dan menemui Kaisar. Sehingga Shiki pun secara diam-diam berusaha membantu Chulin supaya bisa masuk ke istana. Sampai akhirnya Chulin pun diizinkan masuk. Yang ternyata kedatangan Chulin ke istana untuk menyerahkan kota Luoyang kepada Kaisar karena kondisi kerajaan yang sudah aman. Namun kedatangan Chulin ini juga menarik perhatian Raja Li Ji yang menyadari bahwa ternyata Chulin itu merupakan seorang wanita yang sangatlah cantik. Dan hal ini semakin membuat Raja Li Ji ingin menikahinya. Setelah itu, Chulin pun kembali menemui Shiki dan mereka pun menghabiskan waktu seharian untuk bersama-sama. Singkatnya keesokan harinya, di dalam istana, mereka pun mendapatkan surat dari Panglima Besar Chu tentang kemenangannya di perbatasan Bingzhou dengan mengalahkan pasukan Jizhou. Mendengar hal itu, Kaisar pun sangatlah senang, sehingga ia pun membebaskan semua para tahanan.
Dan setelah itu mereka pun mendapatkan kembali surat yang kedua dari Panglima Besar Chu dengan meminta sang kaisar untuk dijadikan putra mahkota adalah Shiki. Mendengar hal itu, kaisar pun langsung marah dan tidak setuju karena kaisar memang lebih memilih putra pertamanya yaitu Raja Li Jun untuk menjadi putra mahkota. Namun di kondisi ini semua pejabat pun memaksa kaisar untuk memilih Shiki karena semua pejabat itu mengetahui bahwa seperti apa reputasi Shiki sebagai komandan di pasukan perbatasan barat yang memang sudah banyak memberikan prestasi. Kemudian berita itu pun sampai di telinga Culin yang memang masih berada di ibu kota saat itu, di mana sebenarnya Culin ini tidak mengetahui tentang surat tersebut. Lalu Shiki dengan kondisi marah mendatangi tempat Culin sehingga ia kembali meminta mutiara ibunya dan mengembalikan tusuk konde milik Culin. Bahkan di hari itu juga ia memutuskan hubungan dengan Culin dan mengatakan bahwa ia tidak mau bertemu lagi dengannya. Hingga keesokan harinya, terlihat Raja Li Jun dibawa ke hadapan kaisar dengan kondisi sakit. Dan di sini Raja Li Jun pun mengkambing hitamkan Shiki yang meracuni dirinya. Dengan melihat kondisi putranya yang seperti itu, kaisar pun langsung menghapuskan hukumannya tersebut. Dan setelah itu kedua kakaknya Shiki ini sedang merencanakan pembunuhan terhadap Shiki dengan meracuni makanannya dengan memanfaatkan ibu asuh Shiki yang sedang membuat bapau untuk Shiki. Namun di saat ibu asuh Shiki akan memberikan makanan tersebut, ternyata Shiki tidak ada di tempat. Sampai akhirnya ibu asuh Shiki ini memutuskan untuk mencicipi terlebih dahulu karena untuk memastikan apakah rasanya sudah enak atau belum. Namun setelah mencicipinya, tiba-tiba ibu asuh Shiki ini meninggal dunia karena di dalam bahan makanan tersebut sudah diberikan racun oleh orang suruhan kedua kakaknya Shiki. Di saat Shiki mengetahui hal ini, ia pun sangatlah marah dan menanyakan kepada Guaning apa yang sudah terjadi sebelumnya. Di sini Guaning bercerita bahwa sebelumnya ibu asuhnya itu baik-baik saja dan ibu asuhnya itu membuatkan Shiki makanan bapau sehingga Shiki pun menyadari kalau makanan ini sudah diracuni oleh seseorang. Oleh karena itu ia pun meminta pasukannya untuk mencari ahli racun untuk mengecek apakah bapau ini mengandung racun atau tidak. Dan ternyata memang benar kalau makanan tersebut terdapat racun yang membuat ibu asuhnya itu meninggal dunia. Bahkan ia pun mendapatkan informasi bahwa yang telah membawa bahan makanan itu kepada ibu asuhnya merupakan orang dari Raja Li Jun, yaitu kakak pertama Shiki. Shiki dengan kondisi marah ia pun datang ke kediaman kakaknya dan berniat untuk membunuhnya. Namun untung saja berhasil dicegah oleh pasukannya sendiri karena jika membunuh Raja Li Jun maka Shiki pun akan dihukum mati. Sementara Culin yang sudah menduga kalau Shiki ingin membunuh kakak pertamanya yaitu Raja Li Jun. Padahal yang sebenarnya ini semua merupakan rencana dari Raja Li Ji yang merupakan kakak kedua Shiki yang sudah memanfaatkan Raja Li Jun untuk melakukan rencana pembunuhan tersebut. Terlihat para pejabat akhirnya menghadap sang kaisar untuk menyerahkan bukti dan saksi terhadap kesalahan Raja Li Jun. Dan para pejabat di sini memaksa kaisar untuk mengasingkan Raja Li Jun. Namun kaisar tidak bersedia untuk menghukum putra kesayangannya itu dan malah menganggap hal itu merupakan pertengkaran kakak adik yang biasa. Hingga akhirnya para pejabat di sana pun menyatakan akan mengajak semua pejabat istana untuk mengundurkan diri jika Raja Li Jun tidak dihukum. Sehingga kaisar pun menyetujuinya untuk menghukum anak pertamanya tersebut. Di sisi lain, terlihat Raja Li Ji kembali merencanakan untuk membunuh kedua saudaranya demi posisi putra mahkota. Dan kali ini Raja Li Ji bekerja sama dengan pasukan Jizao yang akan dilakukan pada saat upacara penghormatan mendiang permaisuri dan selir agung. Yang dimana di acara ini seharusnya pasukan perbatasan barat itu mengawal kaisar ke acara penghormatan. Namun Shiki bersama Chang'er harus berpisah dengan mereka karena ia akan mengantar jenazah ibu asuhnya. Singkatnya, di tengah perjalanan, ternyata pengawal yang mengantar jenazah ibu asuhnya itu merupakan pasukan dari Jizao.
Di sini Shiki pun meminta Chang'e untuk kembali meminta bantuan, sedangkan ia akan membantu pasukan yang mengawal kaisar. Dan ternyata benar, pasukan kaisar juga diserang oleh pasukan Jizao. Bahkan kedua kakaknya Shiki pun bertarung demi memperebutkan tahta menjadi seorang putra mahkota. Hingga sampailah Shiki ke sana untuk menolong kaisar. Bahkan membuat Shiki terluka parah dalam pertarungan tersebut. Dan singkatnya perang itu pun telah selesai, sehingga ia pun ditemukan oleh Chulin yang langsung membawanya pergi dari tempat tersebut. Terlihat Chulin yang menjaga dan merawat Shiki yang tidak sadarkan diri sampai berhari-hari. Setelah sadar, Shiki pun langsung teringat bahwa semua saudaranya di pasukan perbatasan barat itu telah meninggal dunia, dan Shiki pun merasakan kesedihan yang sangatlah mendalam. Namun dengan kejadian ini justru membuat mereka berbaikan kembali dan saling memberikan kembali benda kesayangan mereka. Kemudian Shiki pun pergi menemui Xiaoxi yang merupakan istri sahnya mendiang putra mahkota dari kaisar terdahulu, atau bisa disebut juga Xiaoxi merupakan kakak iparnya sang kaisar saat ini. Walaupun ia saat ini menjadi selir mendiang Panglima Sun Jing yang dibunuh oleh Shiki, namun sebelumnya Xiaoxi ini merupakan istri sahnya dari mendiang putra mahkota. Mereka berdiskusi perihal posisi putra mahkota saat ini, di mana Xiaoxi yang menyadari bahwa putranya yang bernama Zize itu masih kecil, sehingga belum mampu menduduki posisi ini. Oleh karena itu ia pun rela jika Shiki lah yang akan menjadi putra mahkota. Dan pada akhirnya, di sini Shiki pun memutuskan dengan semua kondisi yang ada, dirinya akan siap menanggung semua beban dan menjadi putra mahkota supaya bisa menyelamatkan lebih banyak orang. Hingga pada akhirnya Shiki pun dijadikan putra mahkota. Setelah itu Shiki pun menemui Chulin kembali dengan memberikan buku gambar kepadanya yang isinya merupakan gambar momen kebersamaan mereka. Namun singkatnya di sana kembali terjadi kehebohan, di mana salah satu tahanan pasukan Jizao melaporkan bahwa yang menyuruh mereka dan bersepakat dengan pimpinan mereka merupakan Panglima Besar Chu, yang ternyata itu merupakan rencana dari Cui yang kembali mengkambing hitamkan Panglima Besar. Ditambah lagi ada pelaporan yang kedua yang saksinya itu merupakan Cui sendiri yang dulunya merupakan bawahan dari Panglima Besar Chu. Oleh karena itu sang kaisar pun menganggap Panglima Besar Chu sangatlah berbahaya bagi kerajaan dan memutuskan wanita yang menjadi istri Shiki nantinya dari keluarga Gu, yaitu Guaning. Namun di sini Shiki menolaknya karena ia yang mencintai Chulin yang merupakan putri dari Panglima Besar Chu. Mendengar hal itu sang kaisar pun menjadi sangatlah marah dan memerintahkan Shiki untuk membawa Panglima Besar Chu ke istana untuk menghadap dalam laporan kasus ini. Setelah Shiki berhasil menemui Panglima Besar Chu, ia pun menjelaskan semuanya dan berjanji akan membersihkan namanya karena ia sangat mencintai Chulin dan berniat ingin menjadikan Chulin sebagai istrinya. Namun setelah sampai di sana Shiki pun sangatlah terkejut ketika kaisar sudah menunjuk Guaning sebagai calon istrinya tanpa sepengetahuan dirinya, yang membuat Shiki sangatlah marah kepada sang kaisar.
Saat kembali di sana, Siki pun berlutut di hadapan ruangan ayahnya sepanjang hari untuk meminta ayahnya membersihkan nama baik Panglima Besar Chu karena ia hanya ingin Chulin sebagai istrinya. Padahal saat itu kondisinya hujan deras dan Siki juga lukanya belum sembuh sepenuhnya. Sampai akhirnya ia pun mengeluarkan darah dari hidungnya dan jatuh pingsan. Dikarenakan sang kaisar tidak ingin Siki mati akibat dirinya yang tidak menyetujui Chulin sebagai istrinya Siki. Sampai akhirnya Siki datang dengan menyampaikan berita bahwa kaisar sudah menyatakan Panglima Besar itu tidak bersalah dan memperbolehkan Chulin menjadi istri putra mahkota. Namun dengan satu syarat, pasukan keluarga Chu harus dibubarkan sepenuhnya. Terlihat ayah Chulin yang ternyata sudah mengetahui semuanya akhirnya memutuskan untuk menerima keputusan dari sang kaisar, sehingga ayah Chulin ini membubarkan pasukan keluarga Chu demi Chulin dan demi kestabilan kerajaan. Setelah itu Chulin pun memasuki istana dengan kondisi masih tidak rela, sehingga Chulin ini menjadi putri mahkota namun dengan terpaksa. Sedangkan ayahnya pun dalam kondisi depresi sehingga seringkali bertindak seperti anak kecil dan tidak mengenal orang lain. Mengetahui hal itu, Siki pun menemui Panglima Besar Chu. Namun Panglima Besar Chu ini tidak mengenalnya. Maka dari itu Siki pun mencoba untuk mengobatinya dengan mencari tabib yang handal. Keesokan harinya Siki pun mendapatkan informasi dari Han Fei bahwa ada seorang tabib hebat. Namun tabib tersebut tidak mau menemui orang dan bahkan tidak menerima uang secara cuma-cuma. Kemudian Siki pun mencari cara untuk memancing Mu Xianhe, yang dimana Mu Xianhe ini menyukai makanan yang enak dan unik. Setelah 2 kali bertemu dan makan bersama, akhirnya Mu Xianhe ini bersedia membantu Siki. Dengan penggantinya, ia diberikan makanan yang berbeda menu setiap harinya selama 3 tahun. Hingga pengobatan pun dilakukan, sampai Panglima Besar Chu pun kembali seperti semula dan mengingat orang-orang yang berada di hadapannya. Setelah sadar dan sembuh, Panglima Besar Chu pun menemui Chulin yang terlihat sangatlah bahagia melihat ayahnya berhasil sembuh. Kemudian mereka pun membawa Panglima Besar Chu ke kuil Qingyuan, di mana di sana terdapat Zizi yang merupakan cucu dari kaisar terdahulu. Di kesempatan yang berbeda, ternyata Menteri Gu yang kecewa karena putrinya tidak berhasil menjadi putri mahkota, sehingga ia pun bekerja sama dengan pasukan Jizhou untuk membunuh Chulin. Dengan imbalan apapun yang diminta akan diusahakan olehnya. Hingga keesokan harinya, Chulin yang mendapatkan hadiah dari salah satu pasukan milik keluarga Chu. Namun ternyata hadiah itu merupakan jebakan yang sudah disiapkan oleh Cui untuk menculik Chulin. Dan setelah sampai di sana, Jizhou justru akan membunuh Chulin atas perintah dari Menteri Gu, yang membuat Cui terluka parah dan bahkan dibunuh oleh mereka demi menyelamatkan Chulin yang sedang terluka. Siki yang telah sampai di sana langsung membawa Chulin ke markasnya untuk mengobatinya. Namun setelah beberapa hari diobati, Chulin tetap tidak sadarkan diri. Sampai akhirnya Siki yang marah langsung menghancurkan istana. Yang ternyata Chulin kembali sembuh dan membantu Siki untuk membunuh para pengkhianat ini. Bahkan Menteri Gu pun tewas terbunuh. Setelah semuanya selesai dan perdamaian pun tercipta, Siki pun resmi menjadi kaisar baru. Hingga pada akhirnya mereka pun memiliki seorang anak.
Dan singkatnya beberapa tahun kemudian, terlihat Shiki bersama Chulin kembali ke perbatasan ibu kota dan menjadi warga biasa. Sedangkan jabatan sebagai kaisar saat ini diberikan kepada Zizi yang merupakan cucu terakhir dari kaisar terdahulu. Bahkan di sana juga terdapat Chang'er dan Tauzi yang saat ini sudah menjadi sepasang suami istri dan mereka pun hidup bahagia bersama. Dan film pun tamat. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti dan menonton film ini dari awal hingga akhir. Kalian sangatlah luar biasa. Buat kalian yang mau request film selanjutnya silahkan komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit undur diri ningali film. Saya Otong undur diri dan salam Sundaners.